dijamin mutunya. Oleh sebab itu kami memberanikan diri, walaupun bukan kewajiban, kami memberanikan diri untuk selalu diakses oleh baik secara keuangan, akuntan publik, dan kami mendapatkan WTP wajar tanpa perkecualian berturut-turut dari sisi transparansi keuangan, dan dari sisi prosedur kami juga mendapatkan ISO untuk pertama kalinya tahun 2024, akhir 2024 kemarin, dan ini menjadikan komitmen manajemen kami untuk selalu talk the walk, work and work the talk gitu ya. Selalu berusaha menjalankan apa yang kita canangkan dan kita mencatat semua yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebagai kabar gembira saja, ini tadi kan saya ingin memberi kabar gembira gitu ya, supaya tidak terlalu tegang dulu di awal nih ya. Pada asesmen selama 2022, batch 1 hingga 2024, jadi sudah 3 tahun, 3 kali 3 batch, berarti 9 batch kami menjalankan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang unggul cukup banyak ya, yang warna hijau ini, dan warna biru baik sekali, dan warna kuning itu adalah baik. Dan Bapak Ibu sekalian nyaris tidak melihat yang merah gitu ya. Sebenarnya cukup banyak yang merah itu, tapi kami berikan, sebelum kami memberikan keputusan, kami memberikan, dan ini hak prerogatif kami ya, di majelis akreditasi tentunya memberikan penawaran untuk pembinaan. Kalau kami melihat ada potensi untuk dibina, baik itu menjadi baik atau menjadi baik sekali atau menjadi unggul begitu ya. Tentu ini hak prerogatif Bapak Ibu, saya tidak bisa meminta hal tersebut ya. Jadi kami melihat potensi-potensi tersebut. Jadi dari sekian ratus yang ada, hampir 200 yang melakukan pembinaan, yang menyerah itu yang merah itu ya, tidak terlalu banyak begitu ya. Hanya sekitar 10 yang menyerah selama 3 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengakreditasi 1.571 prodi dari hampir 600 perguruan tinggi di seluruh tanah air, dan ini hampir atau sedikit lebih dari di atas 50% dari perkiraan kami jumlah prodi yang harus kami akreditasi selama 5 tahun atau berarti 2 tahun lagi ke depan ya. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini, pada batch ini, batch 1 tahun 2025, ada berbagai prodi, dan Bapak Ibu sekalian akan melihat sipil, elektro, mesin, diikuti kemudian industri dan kimia adalah yang cukup banyak asesmennya. Prodi yang dises yang warna biru itu, lalu yang lain-lain tidak terlalu banyak begitu ya. Kami juga menghadapi hampir 75% akademik ya, mungkin lebih dari 75% dari sisi akademik, sementara vokasi hanya 1/4 saja, dan profesi hanya 1. Dengan demikian Bapak Ibu bisa melihat betapa kami mendapatkan tugas yang cukup berat, karena lebih banyak di akademik ya, dan asesmen juga di vokasi, dan kami juga sebenarnya juga kalau lihat dari kesediaan asesor itu juga Bapak Ibu bisa melihat bahwa asesor kami masih terbatas. Memang membuat memilih asesor itu atau mendidik asesor itu tidak mudah, memilihnya saja tidak mudah, lalu melakukan training tidak mudah dan cukup memakan biaya juga. Sehingga mohon maaf, memang kami masih memiliki keterbatasan asesor ya. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan saja, akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Perguruan tinggi tidak kami lakukan, itu ranahnya BAN-PT, dan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang 12 2012 dan juga dikuatkan dengan Permendikbud 53 2023 yang saat ini sedang mengalami peninjauan begitu ya. Tapi karena masih berlaku sampai detik ini, maka kami menjalankan di batch 1 ini dan juga nanti batch 2 kami menjalankan sesuai dengan keberlakuan tersebut apabila tidak ada perubahan. Asesor kami berprinsip bahwa kami semua percaya pada apa yang asesi nyatakan saat asesmen kecukupan, yaitu dokumen-dokumen yang Bapak Ibu berikan. Kami selaku asesor diminta untuk menangguhkan penilaian pada apa yang kami belum yakin sampai kami mengunjungi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian saat AL nanti. Oleh sebab itu mohon kesediaan, kelapangan dada apabila nanti mungkin mulai sekarang sudah ada beberapa asesor yang meminta tambahan dokumen-dokumen, karena kami menjadikan bukti sahih
yang cukup sebagai hal yang utama. Walaupun saat AK kami mempercaya 100% apa yang Bapak Ibu tuliskan, tetapi penilaian sesungguhnya kami tangguhkan sampai pada saat AL dan nanti diberikan kepada Komite Evaluasi Yang Akreditasi dan juga yang Majelis stabil Akreditasi. anunya, internetnya. Ya, ada yang bocor kelihatannya. Kita teruskan dulu ya. Asesor kami selalu berpegang teguh pada kode etik PI dan asesor. Pada saat ini hampir keseluruhan dari asesor kami sudah memiliki gelar insinyur, sudah terdaftar di STRI, dan sebagian besar juga sudah IP ya, sudah insinyur profesional. Tapi minimum adalah mereka sudah sudah 75% lebih ya sudah menjadi insinyur atau memiliki surat tanda registrasi insinyur. Nah, kan artinya apa? Artinya kami semua akan berusaha berpegang teguh pada kode etik PI sebagai lembaga yang menaungi kami dan selaku juga insinyur. Dan kami juga yakin bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian mohon terbuka eh, kepada para asesor kami, nyatakan apa adanya, biarkan kami menilai, dan kita memang memerlukan AL ini untuk tatap muka langsung dengan personil prodi. Ada prodi-prodi yang menulis dengan sangat baik walaupun dan menggambarkan kenyataan sebenarnya, tapi banyak juga prodi-prodi yang sebaliknya. Kondisi prodinya sangat baik tapi menulisnya tidak baik sehingga kami perlu konfirmasi di lapangan. Atau ini juga beberapa kami temui yaitu menulisnya sangat baik tetapi kenyataannya tidak baik begitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu AL ini sangat diperlukan. Dan AL ini juga kedua membantu kami memahami prodi. Dan ini adalah kesempatan bagi para ibu, bapak ibu sekalian untuk atau bagi kami untuk menggali apa-apa yang tertulis di dalam lembaran kinerja program studi dan laporan evaluasi diri atau LED. Nah, AL ini pula merupakan cara efektif yang mengidentifikasi permasalahan yang tidak tersurat. Karena prinsip dari akreditasi tadi adalah sebagaimana jargon di awal, yaitu kami adalah akselerator peningkatan mutu pendidikan tinggi teknik Indonesia. Oleh sebab itu, seringkali Bapak Ibu dan juga saya sebagai pengalami juga di Prodi, kita yang di Prodi mungkin tidak mampu melihat kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, tapi justru orang lain yang memang bertugas dan berpengalaman dan juga bersertifikat itu mampu mengenali tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tell the truth ya. Usahakan menyajikan apa adanya ya. Karena kami sudah merancang instrumen tersebut untuk saling mengkonfirmasi. Jadi apabila Bapak Ibu mengatakan kebenaran tentu semuanya akan konsisten. Tetapi apabila ada yang disembunyikan akan terlihat dengan sangat jelas. Dan ini juga yang kami wanti-wanti, kadang-kadang asesor karena memang posisinya yang lebih tinggi daripada asesi, maka kadang-kadang bersikap kadang-kadang mungkin tanpa disadari bersikap yang tidak tepat. Walaupun kami yakin 90% lebih dari asesor kami saat ini sudah bersikap sangat baik dan itu dibuktikan dengan dewan pengawas kami. Ada saja beberapa orang yang mungkin kurang tepat. Bapak Ibu punya sarana untuk melaporkan asesor kami apabila ada hal-hal yang kurang tepat dilakukan. Misalnya, yang paling yang harus dilakukan oleh asesor adalah menilai dengan berbasis instrumen, berbasis kriteria, berbasis standar, bukan berbasis pengalaman semata gitu ya, walaupun pengalaman itu penting juga, atau berbasis pengalaman di prodinya masing-masing. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian kalau ada hal semacam itu mohon dilaporkan. Kami sudah punya channel atau kanal-kanal untuk melaporkan hal tersebut tanpa diketahui oleh asesor. Bapak Ibu sekalian, kami sering menemui bahwa Bapak Ibu masih enggan melaporkan walaupun sudah ada kanalnya karena Bapak Ibu takut bahwa itu nanti akan diketahui oleh asesor. Tidak usah demikian gitu ya, laporkan saja apa adanya. Namun kami juga mendengar ya ada juga yang melaporkan agak sedikit berlebihan gitu ya. Walaupun sebenarnya asesornya memang hanya tegas saja, memang kalau bicara apa adanya tidak terlalu berbunga-bunga gitu. Tapi karena mungkin asesinya takut menghadapi asesor atau tegang, maka mungkin beranggapan asesornya tidak melakukan tugas dengan baik. Di sisi lain kami menyadari juga karena asesmen ini adalah kewajiban atau akreditasi ini adalah kewajiban, maka fraud atau penyelewengan seperti ini dapat terjadi gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mohon tidak melakukan hal ini karena Bapak Ibu sebenarnya sedang menipu diri sendiri
kami juga. Tidak ada yang baik, tidak ada yang untung, kecuali hal yang sangat sementara, tapi dalam jangka panjang akan sangat merugikan tidak hanya Bapak Ibu sekalian untuk tidak mampu mendeteksi kekurangan, tapi juga kerugian bagi masyarakat yang ditipu atau tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kami saat ini sudah memiliki sekitar 400 asesor dan berusaha untuk bertugas di seluruh daerah, dan kami berusaha untuk melakukan pembagiannya dengan sangat imbang. Artinya akademisi program studi dari sisi akademik S1, S2, S3 hanya akan di-assessment oleh asesor yang berlatar belakang akademik juga. Tetapi asesi atau program studi yang vokasi akan di-assessment oleh asesor yang merupakan yang berasal dari program studi vokasi, dan juga sedapat mungkin kami tambahkan dari pihak industri, walaupun kami masih punya banyak keterbatasan. Untuk PSPPI, karena ada satu juga kami sampaikan bahwa kami membagi cukup tegas, yaitu dari PSPPI dan juga dari praktisi keinsinyuran. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon diikuti informasi-informasi berikut ini yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian, dan silahkan nanti kalau forum tanya jawab untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sungkan-sungkan. Kami mohon maaf sebelum melaksanakan asesmen di lapangan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui humas kami yang ada di nomor maupun emailnya sangat mudah, info@lamteknik.or.id, dan nomor WA-nya juga ada di website kami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani asesmen. Saya kembalikan kepada Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Misri atas paparannya selaku Ketua Komite Eksekutif Long Teknik. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu pelaksanaan asesmen lapangan yang disampaikan oleh Ketua Komite Evaluasi dan Akreditasi Prof. Nasruddin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dani. Apakah suara saya terdengar? Saya mendengar. Ini Masya Allah Jelas, sampai Prof. hampir 700 ini ya pesertanya. Hampir 700 Prof. Ya, betul. Ya. Harusnya berapa Mas Dani? Sorry. Kita limitnya hari ini 1000 partisipan, Prof. Oh baik. Monggo Prof Nas, maaf. Oke, baik. Silakan Prof Nas. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore mungkin di daerah-daerah Bapak Ibu yang sudah sore ya. Oke, baik. Saya mewakili Komite Evaluasi dan Akreditasi ingin menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaan AL yang mungkin juga Bapak Ibu sudah biasa ya menerima atau melakukan kegiatan AL ya, tetapi memang saling mengingatkan mungkin juga sesuatu yang baik ya, sehingga nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita bisa mengantisipasi. Baik, slide saya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu UPPS atau Prodi ya akan melaksanakan asesmen lapangan ini untuk batch 1 ya di tahun 2025 ya. Jadi seperti disampaikan oleh Prof. Misri tadi, jumlah prodi yang harus kita akses di batch 1 ini cukup banyak ya. Makanya kalau kita lihat jumlah Bapak Ibu di sini juga luar biasa ya, cukup banyak sekali, dan ini menjadi sarana untuk sebenarnya diskusi ya dan saling mengingatkan kepada kita bahwa kita ingin semoga semua rencana kita pelaksanaan akreditasi ini berjalan lancar ya, tidak ada masalah ya. Dan seperti sampaikan Prof. Misri tadi, ini kegiatan apa adanya ya, kegiatan terbuka saja ya, tidak perlu ada yang disembunyikan ya, tidak perlu ada sesuatu yang dikhawatirkan ya, karena memang kita ingin memotret apa adanya ya, dan tidak perlu nanti kekhawatiran dari kami di asesor yang kami kirim itu mungkin ada yang kurang baik atau segala macam. Nah, nanti bisa Bapak Ibu salurkan semuanya itu di dalam
informasi yang sudah ada salurannya ya. Jadi nanti kami akan sampaikan mana ya sebaiknya itu akan disampaikan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di jadwal kami ya saat ini adalah proses masih di asesmen kecukupan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin belum bisa melihat ya hasil asesmen kecukupan di saat ini karena memang batasnya sampai 11 Februari. Ya walaupun mungkin ada beberapa asesor dan asesor pertama dan kedua atau ketua asesor dan anggota itu sudah selesai ya, tapi mungkin juga ada yang belum ya. Nah, terutama untuk prodi-prodi yang mungkin sudah disepakati dengan asesor akan melakukan AL di awal-awal ya, maka hasil dari asesmen kecukupan ini akan disampaikan terlebih dahulu. Nah, asesmen lapangan yang kami jadwalkan ini adalah antara tanggal 13 Februari paling cepat ya dan sebenarnya sampai 7 Maret ya 2025. Nah, tapi kalau memang kita ingin fokus mungkin di bulan Ramadan ya, mungkin bisa dibatasi sampai 20 Februari. Nah, tapi sekali lagi ini adalah kesepakatan ya antara Bapak Ibu di PPS dengan asesor. Ya, yang penting terakhir itu tanggal 7 Maret ya dan diawali tanggal 13 Februari. Ya, di antara itu silakan diatur karena memang bisa jadi asesor yang kami tugaskan itu bertugas 2 kali di batch ini, sehingga dia harus mengatur jadwal yang antara satu UPPS dengan UPPS yang lain. Nah, makanya kami minta segera disepakati antara UPPS dengan asesornya masing-masing nantinya, terutama dengan ketua asesornya. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi ada hak dari Bapak Ibu untuk menerima ya deskripsi laporan asesmen kecukupan. Jadi bukan nilainya ya, seperti mungkin yang sudah biasa ya, ada prodi-prodi yang sebelumnya dilakukan akreditasi. Jadi kami hanya mengirimkan deskripsi penilaian, bukan nilainya. Ya, bukan 4, 3, 2, 1, 0 itu enggak ya. Yang kami kirimkan hanya deskripsinya. Nah, dari deskripsi ini Bapak Ibu bisa mempelajari ya, atau bisa melihat atau bisa menebak kira-kira gitu ya. Dari komentar dari asesor ini kira-kira nih mengarah kemana gitu ya. Artinya kalau asesor juga meminta sesuatu pada saat nanti pelaksanaan AL ya, di waktu yang mungkin masih 3 hari gitu ya, Bapak Ibu bisa menyiapkan ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan di sini apa yang diminta nanti untuk pelaksanaan AL. Jadi sekali lagi tolong dibaca baik-baik Bapak Ibu ya hasil dari deskripsi laporan AK ya. Karena ini informasi yang sangat penting yang mungkin Bapak Ibu bisa perbaiki ya, untuk informasi yang mungkin bisa diluruskan nanti pada saat pelaksanaan AL. Dan di kita seperti Bapak Ibu tahu ya, kita masih punya proses untuk perbaikan-perbaikan itu cukup panjang. Ya. Jadi jangan selalu khawatir, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan Bapak Ibu lakukan, tapi nanti masih ada waktu. Ya, untuk kalau memang belum selesai perbaikannya ya. Tapi kalau sudah batas waktunya ya maka itu akan ditutup ya, tidak bisa lagi ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana deskripsi yang Bapak Ibu akan terima sebagai UPPS. Ya, tolong diperhatikan ya. Oke, baik. Jadi semuanya prodi, semua jenjang itu akan menerima ini ya. Nah, kemudian rundown kegiatan ya untuk KL ini kita bagi 2 besar, yaitu yang reguler dan unggul khusus. Karena bisa jadi nanti ada prodi-prodi Bapak Ibu yang termasuk kategori AL-nya itu adalah unggul khusus, yaitu terutama sudah memiliki akreditasi internasional IABI misalnya. Ya, ini pasti akan ada unggul khusus. Ya. Nah, kalau yang reguler yaitu ada 4 hari bagi asesor Bapak Ibu. Ya, ini bagi asesor. Jadi total pelaksanaan itu 4 hari. Ya, tetapi hanya 2 hari di prodi, hanya 2 hari di UPPS. Ya, jadi hari pertama itu hanya kedatangan, hari terakhir itu kerja mandiri asesor, ya, dan kepulangan ke kota asal. Jadi yang ada kunjungan atau hadir di UPPS itu hanya hari kedua dan ketiga. Ini kalau yang asesmen lapangan reguler. Nah, kalau asesmen lapangan yang khusus, unggul khusus,
ya itu hanya 1 hari di prodi Bapak Ibu, ya. Jadi 1 hari selesai, ya. Kemudian besoknya dia akan kerja mandiri dan kembali ke kota asal. Nah ini yang membedakan ya. Mungkin nanti apakah kategorinya asesmen lapangan reguler atau yang unggul khusus. Jadi unggul khusus hanya 1 hari saja. Oke, ini rundown ya, dan ini juga nantinya akan dikirim oleh asesor dan juga oleh sistem ya. Kira-kira seperti apa usulannya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada ingin perubahan, silakan kontak ke ketua asesornya ya. Dari jadwal yang sudah ditetapkan mungkin ada yang ingin dirubah, ya, mungkin ada sesuatu yang ingin digeser gitu. Nah, ini silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan ketua asesornya ya. Misalkan untuk visitasi ada yang dimajukan atau di belakang, ya, itu juga bisa diatur ya. Yang penting disepakati saja. Ini contoh ya. Jadi untuk di PPS ya itu hanya di hari kedua dan ketiga ya. Dan ini kita lihat dari mulai pembukaan sampai nanti terakhir di hari keduanya ya untuk di PPS ya itu menerima laporan saja ya apa yang sudah dilakukan ya. Oke, ini hari yang kedua ya. Nah, ini untuk yang ketiga ya. Saya kira ini semua sudah disepakati nantinya oleh Bapak Ibu ya, supaya berjalan lancar ya. Oke, ini untuk yang kegiatan AL akademik ya, S1, S2, S3. Bukan akademik yang unggul khusus ya. Kemudian vokasi, saya kira ini juga sudah standar juga kita susun, tapi sekali lagi kalau ada perubahan ya, maka silakan berkomunikasi dengan ketua asesornya ya. Ini untuk yang vokasi ya. Sama juga totalnya adalah 4 hari kedatangan dan kepulangan dan 2 hari di prodi. Oke, ini yang unggul khusus Bapak Ibu ya. Jadi yang unggul khusus itu hanya 1 hari di prodi karena memang banyak poin-poin yang tidak perlu lagi kita nilai ya. Karena dengan unggul khusus ini kita sudah menjamin bahwa yang dinilai itu sudah selesai, ada bagian-bagian yang sudah selesai. Ya, makanya hanya 1 hari kita lakukan di kegiatan untuk AL unggul khusus. Sekali lagi kalau ada yang ingin dirubah, silakan berkomunikasi dengan ketua asesor. Karena Bapak Ibu pasti sudah saat ini sudah berkomunikasi, sudah punya nomor WhatsApp atau telepon dari asesor. Oke, nah ini yang cukup penting Bapak Ibu, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan selama AL. Nah, ini mungkin secara umum Bapak Ibu kita sama-sama saling menjaga ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Kami insya Allah sudah mengirim atau menseleksi asesor-asesor kami itu semaksimal mungkin yang terbaik untuk ke prodi Bapak Ibu ya. Artinya jangan sampai berpikiran bahwa kalau tidak dilayani sesuai apa yang Bapak Ibu pikirkan itu artinya nanti nilainya jelek, nggak ada ya. Jadi kami sudah punya standar dan itu sudah kami tekankan sebelumnya. Jadi sebelum pertemuan hari ini kemarin ya, sudah bertemu dengan asesor dan kami sudah tekankan. Ya, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan selama AL. Dan itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu kalau memang tidak diperbolehkan, tidak mempengaruhi penilaian. Nah, kalau misalkan ada asesor yang dianggap ya melanggar tadi tidak diperbolehkan tapi dilakukan, Bapak Ibu silakan tulis dengan laporan ya yang sudah kami siapkan ya formatnya dan juga dengan bukti-buktinya. Jadi tolong dengan buktinya Bapak Ibu karena ini bukan sosmed yang mungkin kita tidak bisa pertanggungjawabkan ya, ini adalah sesuatu yang penting ya, makanya dilampirkan dengan atau dibuktikan dengan bukti yang bisa menguatkan. Oke, baik, kita mulai yang diperbolehkan ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, bahwa pelaksanaan AL kita ini itu dilaksanakan dengan azas kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan, ya, dan kita ingin bahwa hasil evaluasi ini adalah untuk continuous improvement, ya, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya rahasia, jadi nggak boleh proses ini atau hasil ini disebar keluar, kecuali kepada lab teknik. Selama belum dikeluarkan dalam teknik berarti itu masih rahasia.
Ya. Nah, kemudian UPPS atau PS hanya wajib melakukan penjemputan dari hotel ke tempat acara atau ke UPPS pergi pulang. Itu saja. Ya. Jadi hanya menjemput di hotel dan mengembalikan lagi ke hotel. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menjemput di bandara, ya, tidak boleh menjemput di stasiun. Itu sudah ada anggaran yang kami berikan kepada asesor. Ya. Jadi tidak ada alasan asesor minta dijemput oleh UPPS. Ya, kecuali nanti ada catatan khusus, mungkin di daerah-daerah yang sangat beresiko, ya, baik dari sisi keselamatan, kesehatan, ya, kenyamanan. Nah, ini baru kita akan diskusikan. Ya, tapi defaultnya adalah tidak boleh dijemput di airport, tidak boleh dijemput di stasiun. Ya, hanya boleh dijemput di hotel dan kembalikan lagi ke hotel dari UPPS atau prodi. Ya. Nah, kemudian karena sudah disusun jadwal tadi, ya, disepakati antara asesor dengan UPPS, maka Bapak Ibu ya sebaiknya mengikuti, ya, menyiapkan, ya, segala sesuatu yang diminta untuk pelaksanaan AL ini. Ya. Nah, kemudian UPPS boleh memfasilitasi makanan, ya, snack, ya, dan minum sewajarnya kepada asesor selama kegiatan AL. Ya, jadi tidak perlu misalkan untuk disiapkan makan malamnya dibawa pulang, itu ya nggak perlu. Ya, jadi pada pelaksanaannya saja. Ya, kemudian untuk makan siang, ya, itu tidak boleh dibawa keluar dari kampus. Ya, jadi makan itu diperkenankan hanya di kampus, di UPPS. Dan silakan memberikan nasi kotak, ya, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak boleh asesor nanti protes karena dikasih makan nasi kotak misalkan seperti itu. Ya, nah, kalau misalkan ada yang minta seperti itu, tidak mau dia minta yang lain-lain, ya silakan Bapak Ibu laporkan. Dan ini sekali lagi tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Justru kami berterima kasih karena adalah merangka untuk kami memperbaiki, ya, asesor yang kami kirim. Ya, jadi jangan khawatir, namanya akan dirahasiakan, yang penting, ya, ada buktinya. Nah, kemudian juga tadi sama, ya, bahwa transportasi itu hanya dari hotel, kampus, dan hotel. Ya. Kemudian juga boleh menyampaikan, ya, informasi terkait dengan kotanya. Ya. Kalau misalkan asesor mau nanya hotelnya yang terbaik di dekat kampus yang mana, silakan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang membayarkan, karena semua sudah kami tanggung. Jadi tidak boleh. Nah, itu juga nanti dilaporkan kepada kami. Ya. Jadi silakan kalau memang asesor ingin mencari informasi, tapi tidak boleh diberikan fasilitas. Ya, dilayani misalkan dia jemput dia untuk pergian ke suatu tempat di kota tersebut atau di tempat tersebut, ya, itu tidak boleh. Ya. Nah, sekarang yang tidak boleh, ya, bahwa UPPS atau prodi itu tidak boleh mempublikasikan. Sekali lagi ini penting Bapak Ibu, karena ini tidak mempengaruhi nilai. Bapak Ibu tidak perlu melakukan penyambutan yang heboh gitu, ya, luar biasa, ya, dengan pasang spanduk dan sebagainya, baliho, ya, acara seremonial, ada tari-tarian gitu, tidak perlu Bapak Ibu, ya, gala dinner, ya, semua tidak mempengaruhi penilaian, ya, dan kami sudah meminta kepada asesor juga tidak boleh meminta ini, ya, jadi lebih hemat buat Bapak Ibu karena tidak pengaruh pada nilai, ya, kemudian juga, ya, waktu juga akan lebih efisien, ya, kalau misalkan dibandingkan Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk seremonial, ya. Sekali lagi bahwa asesor akan fokus pada kriteria penilaian, bukan kepada hal-hal yang di luar itu, ya. Kemudian UPPS dan PSD tidak diperkenalkan melakukan, tadi saya sampaikan, di penjemputan di bandara atau stasiun atau terminal, ya. Kemudian, nah ini yang nomor 3, UPPS tidak diperkenankan memberikan hadiah, kenang-kenangan atau hal lainnya kepada asesor selama proses. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan saja, ada di batch yang sebelumnya, ada UPPS yang memberikan hadiah kepada asesor kami. Ya, asesor kami alhamdulillah menolak, ya, dan sudah dikembalikan. Ya. Tetapi
itu sudah dilaporkan ke kami. Dan bagi prodi, maka itu akan diberikan peringatan. Ya, kalau sampai hal yang sangat kritis ya, bisa jadi nanti berdampak kepada efek akreditasi yang dimiliki oleh prodi Bapak Ibu. Jadi jangan main-main Bapak Ibu, jangan mencoba misalkan memberikan hadiah atau apapun kepada asesor kamu. Ya, karena sudah kejadian dan akhirnya prodinya ya diberi peringatan ya. Dan kalau memang tidak ada perubahan ya terpaksa mungkin nanti akan di TMSP-kan ya, tidak terakreditasi. Nah, kemudian juga PPS dan PPS tidak diperkenankan makan malam bersama asesor. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu kenal ya dengan asesornya, teman baik, teman mungkin masih ada keluarga juga bisa jadi ya. Tapi untuk sementaranya tidak boleh ya, sampai nilainya keluar. Ya, ya. Karena nanti bisa jadi hal-hal ini yang mengganggu fairness dari hasil yang kita keluarkan. Ya. Karena udah diajak makan malam kok nilainya jelek gitu. Misalnya seperti itu. Atau ada kesan nanti ada orang melihat, oh pantas nilainya bagus karena diajak makan malam gitu kan. Nah, itu tidak. Jadi sekali lagi tidak boleh. Karena apa? Karena juga asesor sudah kami berikan biaya makan malam. Ya, jadi bukan berarti asesor itu tidak makan malam ya, karena kami sudah memberikan biayanya. Dan itu dari mana? Itu diambil dari ya, biaya akreditasi yang sudah Bapak Ibu bayar ya. Itulah yang kami gunakan untuk itu. Selain untuk transportasi, penginapan ya, dan juga untuk makan malam dan juga yang lainnya ya. Kemudian juga tadi ya tidak boleh memberikan fasilitas city tour. Walaupun kenal, walaupun dekat ya, walaupun teman ya, pada saat ini tidak boleh ya. Kemudian kalau ada asesor yang ingin mengganti rugi mungkin karena dia pindah hotelnya ya, mintanya ke PPS atau prodi, jangan disetujui ya, dan itu dilaporkan saja ke kami. Bapak Ibu silakan tulis, dan itu sekali lagi insya Allah kami jamin tidak akan bocor gitu ya. Kami jaga kerahasiaannya. Tadi memberikan hadiah, cedera mata, bingkisan dan lain-lain nggak usah Bapak Ibu. Sekali lagi ini tidak mempengaruhi penilaian kami. Kami tidak boleh atau asesor kami tidak boleh memberikan penilaian ya atau berubah penilaiannya karena masalah di pemberian hadiah ini. Oke, kemudian juga setelah melakukan asesmen lapangan ya, sebenarnya tugas itu belum selesai Bapak Ibu. Ya. Ya. Kalau asesmen lapangannya sudah selesai, tapi ada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu di prodi ya, yang mungkin juga sudah biasa kemarin dilakukan sebelumnya untuk prodi lain ya, ini harus tetap diikuti. Bapak Ibu harus melihat sistem saktinya ya. Karena ini akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya mungkin. Ya, kalau di dalam teknik, ya, ketika sudah selesai asesmen lapangan, harinya selesai asesor sudah kembali, maka Bapak Ibu terus memantau sakti. Ya, kenapa? Karena nanti ada tahapan-tahapan yang perlu Bapak Ibu lakukan. Ya, yang pertama adalah bahwa PPS atau prodi itu diberikan hak jawab dan penjelasan terhadap deskripsi AK yang telah dinarasikan. Ya. Kalau nggak ada yang nggak cocok, silakan. Ya. Kemudian juga tadi ya, Bapak Ibu diminta untuk memberikan bukti yang sahih, ya, yang nantinya akan ditujukan atau disampaikan ke asesor. Ya. Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk perbaikan LED dan LKPS selama AL. Jika memang ditemukan ada sesuatu yang tidak sesuai, ya, setelah dilakukan konfirmasi kepada asesor. Nah, ini tolong disampaikan dan Bapak Ibu cek ya, dan berikan data yang sebenarnya. Ya. Karena nanti yang bisa memberikan atau mengupload lagi LED dan LKPS itu hanya ketua asesor. Jadi prodi sudah tidak lagi bisa melakukan atau PPS tidak lagi bisa mengupload revisinya. Revisi harus diberikan kepada ketua asesor. Nah, makanya Bapak Ibu lihat lagi, cek lagi ya. Dan nanti juga kami ingatkan supaya Bapak Ibu mengingatkan ketika selesai nanti diupload yang versi terakhir. Ya. Kemudian nanti di bagian akhir dari AL itu Bapak Ibu pasti akan diberikan apresiasi dan rekomendasi. Jadi bukan nilainya. Nah, itu akan dibacakan pada saat akhir dari AL, ya. Nah, setelah pelaksanaan AL ya, UPPS itu diberi kesempatan untuk memberi tanggapan. Ya. Jadi nanti kan hasilnya itu akan diberikan lagi seperti yang tadi ya. Bapak Ibu lihat gitu. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan
dikomentari, dijawab. Itu adalah hak dari Bapak Ibu. Ya, itu ada batas waktunya. Tolong ini dimanfaatkan. Karena ketika Bapak Ibu tidak merespon, ya berarti Bapak Ibu setuju. Makanya jangan dianggap setelah asesor pulang ini berarti selesai. Enggak ya. Karena itu kesempatan Bapak Ibu kalau ingin memperbaiki. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dari apa yang dinyatakan oleh asesor. Ya. Nah itu tadi ketika sudah disampaikan, maka Bapak Ibu itu punya waktu cuma 3 hari ya untuk melihat umpan baliknya itu. Ya. Jangan sampai terlewat ya. Ini kesempatan buat Bapak Ibu ya. Nah ini pelaksanaan kegiatan AL itu hanya dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan. Jadi bukan berita acara untuk penyamaan atau persetujuan nilai, bukan. Ya. Jadi ini hanya untuk pembuktian bahwa asesor sudah datang ke UPPS dan juga pelaksanaannya sudah pelaksanaan dengan baik misalnya. Ya. Jadi ini bukan berarti kalau Bapak Ibu tanda tangan ini masalah nilainya berarti sudah disetujui, bukan. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ketika sudah selesai, Bapak Ibu nanti akan menerima hasil asesmen lapangan itu dan diberikan kesempatan untuk menanggapi. Ya. Nanti di sini bisa dilihat misalkan prodi setuju apa menerima atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak menerima, Bapak Ibu harus memberikan bukti baru. Ya. Boleh juga dengan memberikan linknya. Link Google Drive itu boleh, ya. Jadi silakan kalau ada yang tidak diterima. Ya. Tapi kalau menerima ya sudah selesai. Ya. Nah, nanti itu akan dijawab oleh asesor. Asesor akan mengecek kembali bukti-bukti baru itu. Kalau memang ada perubahan nilai, maka akan dirubah oleh asesor. Ya, kalau tidak ya nilainya sama. Ya. Nah, kewajiban asesor itu adalah ketika ada perubahan, mereka harus mengupload kembali. Ya, mengupload kembali LKPS dan LED yang versi terakhir. Kalau memang Bapak Ibu setelah hasil asesmen ini ada perubahan nilai. Nah, ini mungkin juga nanti akan dijelaskan Prof. Aan mungkin ya untuk bagaimana mengisi evaluasi ya dari asesor kami ya. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengisi ya. Ini ada beberapa umpan balik yang harus diisi ya. Silakan saja disampaikan apa adanya dan dengan buktinya ya. Mohon dilengkapi dengan buktinya. Diminta untuk mengingatkan mengupload LKPS versi terbaru di Sakti. Ya, ingatkan saja lagi, Pak, kami akan berikan perubahan, tolong nanti yang diupload yang ini gitu ya. Nah, kamu seperti sampaikan tadi juga bahwa LKPS terbaru dan LED ini Ibu sebagai PPS tidak lagi bisa. Makanya tolong dicek versi terakhir. Ya. Nah, kemudian komitmen dari PPS untuk menjaga pelaksanaan dengan ya, mohon supaya tadi aturan-aturan yang sudah kita tetapkan, Bapak Ibu juga komitmen ya, sehingga tidak perlu ada hal-hal yang di luar kegiatan akreditasi. Ya. Dan apapun yang terjadi yang ingin Bapak Ibu laporkan tidak bisa dengan menggunakan saluran lain kecuali Bapak Ibu laporkan secara tertulis dari sistem yang sudah kami berikan. Karena kami tidak melayani hal-hal yang hanya bersifat rumor ya, yang bersifat mungkin juga pendapat-pendapat yang tidak ada buktinya ya. Silakan Bapak Ibu tulis dan sampaikan buktinya. Nah, ini insya Allah akan kami tindak lanjuti. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya harapkan kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini dengan baik, lancar ya, semua ya, sehat-sehat ya. Dan ya, kita harapkan semuanya sesuai dengan nilai yang paling baik untuk Bapak Ibu. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nasruddin selaku Ketua Komite Evaluasi dan Akreditasi yang telah memberikan paparannya. Selanjutnya, materi terakhir, kami persilakan kepada Prof. Melana Dharmaputra untuk memberikan materi mengenai pengisian umpan balik. Kepada Prof. Melana kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dani atas kesempatan yang diberikan.
Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu perwakilan UPPS dan program studi untuk akreditasi di batch 1 2025. Izin saya share screen. Pada kesempatan terakhir kan menjelaskan tentang umpan balik dari pengisian oleh UPPS atau program studi ya. Nanti tergantung kesepakatan bersama yang megang sistem di Sakti nanti siapa, yang untuk mengisi umpan balik nanti siapa. Mohon nanti koordinasi di antara keduanya. Dan tiada lain, kami perlu menyampaikan ini, Bapak dan Ibu, ini cukup penting karena kami ingin menjamin bahwasanya asesor yang kami tugaskan, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Misri tadi, sudah melaksanakan seluruh kode etik, tata nilai, dan lain sebagainya dari LAM Teknik. Dan juga pelaksanaan oleh Prof. Nasruddin tadi, AL itu berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga jika ada hal-hal indikasi hal-hal yang mungkin Bapak dan Ibu kurang berkenan dan sebagainya yang perlu disampaikan, maka silakan untuk menyampaikan di umpan balik. Nah, kenapa umpan balik ini penting, Bapak dan Ibu? Karena kami ada namanya Dewan Pengawas Asesor yang ingin menjamin bahwasanya pelaksanaan LAM Teknik untuk melayani akreditasi itu dengan menugaskan para asesor itu berlangsung dengan baik. Karena asesor itu diwajibkan menandatangani fakta integritas agar mereka betul-betul melaksanakan kode etik sebagai asesor, dan juga mereka juga sebagai anggota kepengurusan dari insinyur ya, karena kita di bawah PII, sehingga pelaksanaan asesmen lapangan ya di perguruan tinggi itu berjalan dengan baik. Dan umpan balik itu penting agar perguruan tinggi itu memberikan isian, komentar, masukan, tanggapan, respon, dan sebagainya kepada asesor yang telah kami tugaskan. Sehingga nanti ini akan menjadi masukan dari Dewan Pengawas Asesor, memberikan evaluasi, memberikan rekomendasi, apakah asesor tersebut perlu kami tingkatkan performanya, apakah kami perlu berikan briefing lebih lanjut, dan sebagainya. Sehingga ke depan tidak lagi mungkin kalau memang dirasa merugikan Bapak dan Ibu semua. Nah, tadi sudah disampaikan pembuka oleh Prof. Nas. Bapak dan Ibu sebelum bisa menanggapi tanggapan asesmen lapangan. Jadi asesor kan kalau setelah selesai asesmen lapangan itu membuat laporan. Laporan diupload di Sakti. Nah, Bapak dan Ibu akan bisa membaca komentar-komentar dari setiap butir sebagaimana di AK. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengisi umpan balik. Ya, pastikan Bapak dan Ibu harus sudah mengisi umpan balik baru bisa merespon. Kalau nggak akan bisa. Ya, maka yang pertama adalah klik di sini untuk mengisi. Nanti ada 5 langkah ya. Dari langkah 1 informasi umum proses asesmen lapangan, langkah ketiga pelaksanaan asesmen lapangan, pasca asesmen lapangan maupun survei kepuasan dari LAM Teknik. Nah, yang pertama adalah informasi umum. Silahkan tulis ya, di sini ada nama fakultasnya, pengisinya siapa, baik prodi maupun UPPS, tolong ditulis namanya, jabatannya sebagai apa, sebagai kadep atau sebagai ketua program studi atau sebagai wakil dekan bidang akademik atau yang lainnya, maka tolong diisi di sini nama kotanya, kemudian klik selanjutnya, dan pastikan langkah selanjutnya ini diisi dengan cermat Bapak dan Ibu ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat berarti bagi kami untuk membangun atau memperbaiki pelayanan kami. Contoh di sini ya, pertamaan, apakah mendapatkan pemberitahuan asesmen lapangan ya sebelum proses asesmen lapangan? Ya, pastinya Bapak dan Ibu menerima email ya, bisa membuka via sistem ya. Di situ ada kapan asesmen lapangan berlangsung ya. Kalau tidak berarti sistem kami error ya. Seharusnya masuk gitu ya. Ataukah memang Bapak dan Ibu tidak membuka email atau memang tidak punya akun Sakti yang memang aktif dicek dan seterusnya. Nah, ini penting untuk kami tahu informasi tersebut. Kemudian apakah ada surat pembuatan asesmen yang terima muat informasi yang jelas ya atau tidak. Kemudian pelaksananya kapan akan diisi. Kemudian nama asesor yang bertugas ini otomatis ya. Asesor di antara kedua ini terlibat dalam pengembangan prodi, misalnya terlibat dalam kurikulum, misalnya terlibat dalam renstra, tata kelola, penjamu, dan lain sebagainya berkaitan dengan akreditasi ya, berkaitan dengan pengembangan program studi institusi ya, ya.
Kalau iya berarti tolong isikan siapa namanya, ya ketua atau anggota atau kedua-duanya bisa diisikan dua-duanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah institusi melakukan kontak dengan asesor sebelum pelaksanaan asesmen? Ya, misalnya prodi, ya prodi perlu tahu perubahan yang dirasa diperlukan. Misalnya hari Jumat perlu bahan rundown gitu ya. Karena kami mengenerate rundown basisnya adalah basis reguler gitu ya, tidak di hari-hari ibadah dan seterusnya. Nah, ini mungkin perlu dikomunikasikan. Ya, kemudian apakah ASUS diminta dipesankan akomodasi? Ya, contoh misalnya pindah hotel yang mungkin sedikit lebih berkelas di atasnya. Nah, kalau memang demikian, tulis iya. Tapi yang perlu dijadikan catatan, apakah memang minta dibayarkan oleh PPS? Ya, kalau memang minta dibayarkan UPPS berarti tulis di sini ya gitu ya, sehingga nanti kami bisa mengevaluasi dari asesor kami. Kemudian apakah jadwal asesmen lapangan tadi yang telah dikomunikasikan dan disepakati oleh saya sebelum pelaksanaan asesmen lapangan sudah belum? Tadi yang sebelumnya tadi ya, misal perubahan karena hari Jumat atau perubahan karena misalnya kalau prodi baru belum ada apa namanya lulusan alumni ya dan seterusnya. Maka ini perlu ada komunikasi. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan saat asesmen lapangan di langkah ketiga. Ya, Bapak dan Ibu mohon untuk dituliskan waktu kedatangan mereka apakah sudah sesuai dengan waktunya. Karena kita memulai AL itu jam 8. Sehingga kalau dia datang jam 7.45 tulis 7.45. Kalau datang anggotanya jam 8.15 mungkin karena dia membawa kendaraan sendiri ya mungkin ada hal-hal yang lainnya dan sebagainya maka tulis. Kemudian apakah menunjukkan surat tugas asesmen? Nah, ini tolong dipastikan Bapak dan Ibu karena kami pada saat pembekalan kepada asesor mau memastikan mewajibkan asesor untuk menyampaikan surat tugas. Meskipun Bapak dan Ibu bisa menerima ini di email maupun di sistem ya, bisa mendownload surat tugas mereka. Kemudian asesor membacakan mendatangi surat pernyataan mengenai pelaksanaan asesmen lapangan tidak tadi ya? Sudah ada tadi surat pernyataan dibacakan atau tidak oleh asesor. Karena ini prosedur baku bahwasanya mereka memang ditugaskan oleh kami gitu ya, pernyataan ya, dan seterusnya. Kemudian apakah asesor mau baca jadwal? Ya mungkin karena hari Jumat mempersingkat waktu karena lebih banyak klarifikasi tertentu dari waktu-waktu lainnya. Ya, maka ini ada nggak merubah dan kemudian ada nggak kesepakatan? Ya, atau memang karena alasan individu asesor yang mungkin pengen cepat dia mau mengajar atau apa gitu ya. Kami pastikan agar mereka betul-betul profesional gitu ya. Tapi kalau memang ada hal yang dirasa kurang atau negatif ya Bapak dan Ibu mohon untuk disampaikan. Ini contoh surat tugas ya, yang mencakup informasi siapa nama asesor yang bertugas ya, ketua maupun anggotanya, ya kemudian keberangkatannya kapan sampai kepulangan kapan ya. Kemudian ini juga berita acara, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nas. Berita acara ini hanya sebuah pernyataan mereka ditugaskan asesmen lapangan, dia datang nggak di situ gitu ya, secara offline. Nah, mohon Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan ini ya, jika terjadi perubahan nama pimpinan, ya mungkin di sini pimpinan UPPS sudah berubah pada saat mendaftar atau registrasi di Sakti. Nah, maka tolong laporkan segera ke sekretariat sehingga pada saat nanti di print di hari H tidak ada kendala. Ya ada beberapa gitu ya di print masih salah kemudian dicoret di tip X gitu ya tulis tangan gitu. Mohon untuk tidak dilakukan demikian. Mohon hubungi sekretariat untuk bisa diubah. Ya, kemudian mohon juga kalau sudah ditandatangan yang di print tanda tangan bersama, mohon difasilitasi scan dokumen tersebut ke asesor sehingga si ketua asesor bisa mengupload di sistem. Nah, lanjutan dari angka ketiga, sistem asesmen lapangan, apakah asesor meninggalkan asesi selama proses asesmen lapangan seperti mungkin mengajar, ya menguji atau janjian rekan bisnis dan sebagainya. Mohon ini diisikan gitu ya kalau ya atau tidak gitu ya. Kemudian selama asesmen lapangan, apakah asesor melakukan pertemuan dengan pimpinan? Ya, apakah pertemuan penyusunan dokumen akreditasi bersama dosen, bersama mahasiswa, pertemuan dengan alumni dan seterusnya? Apakah ini diisi semua? Apa dilakukan semua? Ya, kalau tidak, maka sesi apa yang ditinggalkan? Ya, kalau sesi dengan alumni pengguna lulusan karena prodi baru sih nggak ada masalah gitu ya. Yang hijau ini nggak ada masalah gitu ya.
Tapi kalau dia meninggalkan sesi wrap up, ya tidak ada pembacaan rekomendasi, ya maka tulis. Ya, maka ini perlu menjadi informasi bagi kami. Kemudian selama asesmen lapangan, apakah asesor bersikap dan bekerja profesional, ya mengikuti semua ketentuan yang berlaku? Maka kalau iya tulis ya, kalau tidak maka tulis tidak, gitu ya. Kemudian pulang, ya meninggalkan institusinya kapan? Ya, maaf, ini jam 5 harusnya ya, bukan jam 6. Artinya asesor melebihi batas waktu tanpa ada kesempatan bersama, ya diminta menyelesaikan hal lainnya, ataukah sampai malam gitu ya. Nanti tolong dilaporkan kalau memang eh, mereka meminta menyelesaikan atau selesai penutupan di setiap harinya itu sampai jam 7 malam, jam 8 malam, karena ini akan memberatkan prodi. Ya, itu akan memberatkan prodi dan kami tidak merekomendasikan itu. Mohon untuk disampaikan jamnya sehingga kami bisa mengevaluasi. Kemudian apakah asesor memberikan rekomendasi pemindahan ke institusi? Ya, dibacakan di sesi wrap up enggak? Ataukah hanya dituliskan pada dokumen tanggal AL, di tanggapan AL? Ya, mohon ini diisikan ya, harusnya kedua-duanya dibacakan juga gitu ya. Kemudian apakah asesor memberikan indikasi kepada prodi mengenai status peringkat terakreditasi atau nilai akreditasinya? Ya, misalnya peringkat baik sekali dengan skor gemuk, ini berarti mengindikasikan ya, nanti tolong diisikan ya gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar prodi ini sudah sangat bagus ya, prodi ini sudah sangat luar biasa ya, kemajuan pesat dan sebagainya, itu namanya bukan indikasi gitu ya. Ya, pujian-pujian untuk memotivasi prodi Bapak dan Ibu semua. Kemudian apakah asesor mengambil keuntungan pribadi keluarga kelompok dari akreditasi ini ya? Apakah tulis ya atau tidak ya? Tinggal dipilih gitu ya. Apakah meminta atau menerima hadiah ya dalam bentuk apapun ya? Maka tadi sudah disampaikan juga, maka tidak boleh ya Bapak dan Ibu untuk memberikan. Nah, dengan sengaja atau tidak sengaja ataupun makanan gitu ya untuk dimakan malam itu juga tidak boleh. Apakah asal meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang ini sama gitu ya. Ataukah meminta dipesankan kendaraan untuk city tour. Ya, maka ini juga tidak boleh ya. Ya, tidak boleh meminta layanan di luar proses asesmen lapangan. Jadi kalau hanya Bapak dan Ibu asesor bertanya, tahu nggak nomor kontak city tour yang bisa saya hubungi di kota ini? Nah, maka itu silakan. Itu tidak ada masalah. Selama Bapak dan Ibu yang tidak membayari dan seterusnya. Dan ini file tanggapan AL tadi bagaimana sudah disampaikan apa namanya Prof Nas. Namun di sheet rekomendasi di situ ada dua, ada apresiasi, ada rekomendasi. Ini tadi yang kami pastikan Bapak dan Ibu nanti klik ya apakah betul mereka menyampaikan apresiasi di 9 kriteria tersebut ya, kemudian rekomendasinya apa ya, dibacakan tidak di sesi wrap up. Maka ini kalau iya berarti iya. Kalau tidak berarti dia tidak melakukan itu. Yang terakhir 2526 ya, menurut saudara bagaimana overall performa dari asesor ya, nilai skornya berapa gitu ya, apakah sangat baik poinnya 5, baik 4, cukup baik 3, kurang baik 2, buruk 1 ya, maka Bapak dan Ibu isikan terkait performa. Kemudian yang kedua adalah catatan overallnya seperti apa. Misalnya performanya asesor menjunjung tinggi kode etik selama asesmen lapangan ya, bersikap profesional, menjunjung tinggi independensi asesmen dan seterusnya. Nah, adapun yang 26 ini harus dibedakan ya. 26 ini catatan tambahan terkait asesor ya. Mungkin jika ada yang dipermasalahkan oleh UPPS ya terhadap asesor. Contoh penggalian informasi bla 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 terlalu detail dan menghabiskan waktu yang lama ya, sehingga ya bagian-bagian yang lain banyak tidak tergali gitu ya, sehingga prodi dirugikan ya. Asesor klaim tidak bisa membuka link dalam LED padahal tim akreditasi prodi bisa membukanya. Ini contoh-contoh yang Bapak dan Ibu perlu sampaikan gitu ya jika memang ada kendala permasalahan terhadap asesor tersebut. Kemudian yang terakhir di sini langkah kelima, Bapak dan Ibu sebelum menyetujui maka wajib mengisi survei kepuasan layanan dalam teknik. Ya, klik di sini. Kenapa ini penting? Survei kepuasan layanan kami ingin memastikan bahwasanya pengurus, staf kami, asesor kami itu bertugas betul-betul sudah melaksanakan tata nilai kode etik dengan baik. Ya, isikan di sini Bapak ini sebagai program studi institusi, siapa yang mengisi tidak perlu tahu namanya, cuman pendidikan terakhir
Ya, apakah doktor, magister, maka klik di sini next. Setelah itu pastikan Bapak dan Ibu ada 9 pertanyaan dasar pelayanan yang harus Bapak Ibu isi. Yang sebelah kiri paling kiri tidak sesuai, yang jelek di sini kurang, ini sudah sesuai ya, mudah, cepat, wajar dan seterusnya tergantung dari itemnya. Dan di sini terakhir adalah nilai yang sangat baik gitu ya. Nah, di sini ada 9 untuk dasar pelayanan ya, mungkin terkait dengan persyaratan pelayanannya, ya kesesuaiannya, kemudian kemudahannya, kecepatan waktu pelayanan kami ya, baik pengurus, asesor maupun staf kami ya, biaya tarif layanan, kemudian kesesuaian produk, kompetensi kemampuan petugas kami gitu ya, bagaimana tentang sarana dari Layam Teknik, baik webnya dan sebagainya di Saktinya, kemudian baik juga kualitas sistem layanan kami gitu ya, kemudian juga terkait dengan pengaduan penggunaan layanan ya, karena kami ada pengaduan yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan di pengaduan baik umpan balik maupun di web yang kami sediakan. Dan kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya kami memiliki tata nilai sakti melayani. Sakti 5 huruf ini mencerminkan santun, adaptif, kompeten, terampil, inovatif. Dan kami ingin memastikan bahwasanya seluruh internal organisasi, baik itu pengurus, baik itu staf, baik itu asesor, itu harus melaksanakan tata nilai ini dengan baik selama bertugas, apapun kondisinya di sana. Ya, dia santun, harus adaptif, harus kompeten, terampil, inovatif. Sehingga di sini nanti Bapak dan Ibu untuk menilai itu 4 pertanyaan Bu, nilai. Adaptif juga ada 4 pertanyaan, kompeten ada 4, terampil ada 4, inovatif juga ada 4. Yang ini mencerminkan baik pengurus, staf maupun asesor. Di sini Bapak dan Ibu menilai pengurus untuk contoh nih ya, terkait dengan santun. Bagaimana pendapat saudara tentang etika dan norma oleh pengurus atau staf atau asesor dalam memberikan pelayanan? Ya, kalau pengurus bagaimana? Baik atau sangat baik? Asesor bagaimana? Baik atau sangat baik? Staf juga demikian. Maka Bapak dan Ibu bisa mengisi ini yang paling kanan adalah yang paling baik. Adaptif juga demikian ya. Nanti Bapak dan Ibu ada beberapa 4 pertanyaan, kompeten ada 4 pertanyaan, ya. Kemudian terampil juga ada 4 pertanyaan, ya. Terakhir inovatif juga ada 4 pertanyaan yang Bapak dan Ibu harus isi untuk menilai pengurus, menilai asesor dan menilai staf. Kemudian submit Bapak dan Ibu juga ada saran dan kritik ya, istilahnya untuk bisa diisikan gitu ya di survei tadi, sehingga apa hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu ungkapkan ya, sampaikan sehingga untuk bisa memperbaiki pelayanan kami dengan baik. Setelah selesai pengisian survei kepuasan Layam Teknik, Bapak dan Ibu klik di sini ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mengisi survei kepuasan layanan dengan jujur bahwa informasi yang saya sampaikan adalah benar. Kemudian simpan ya. Setelah itu klik ya. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melihat isiannya. Klik di sini untuk melihat hasilnya ya, atau Bapak dan Ibu bisa unduh. Kalau unduh nanti bentuknya dalam bentuk Excel begini ya. Ini isinya sudah terisi, menyatakan bahwa sesungguhnya informasi yang ada adalah benar ya, sampai adalah benar. Ini dulu tertanda tangani ya kalau dalam bentuk Excel. Tapi sekarang karena sudah dalam bentuk web, otomatis ini sudah valid. Bapak dan Ibu sudah klik iya, berarti sudah isinya adalah valid dan benar. Terakhir, yang perlu diperhatikan dalam pengisian umpan balik Bapak dan Ibu, pastikan ya selama proses selama proses batch 1 akreditasi maupun AK maupun AL, Bapak dan Ibu selalu aktif mengecek email yang terregister di sistem Sakti. Ya, siapa yang megang? Pokoknya jangan hanya satu orang kemudian dia jarang ngecek. Ya, pastikan mungkin tersambung di handphonenya masing-masing gitu ya, email tersebut. Sehingga kalau ada notifikasi jadwalnya muncul ya, kalau ada notifikasi tanggapan maaf AL-nya sudah ada gitu ya, deskripsi AK, deskripsi AL, maka ini harus sering terlihat. Maupun di sistem Sakti sering ngecek gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu tidak ada miss, tidak ada lagi komplain ke kita bahwasanya tidak ada informasi terkait itu. Enggak, semuanya sudah sangat jelas ada di email, ternotif maupun di Saktinya. Kemudian yang kedua, umpan balik diisikan dengan cermat, jujur, dan akurat. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu ya untuk evaluasi kami. Yang ketiga, umpan balik diisikan oleh yang mengikuti seluruh rangkaian
jangan yang mengisi adalah yang hadirnya sepotong-sepenggal ya. Di sana kan UPPS berkoordinasi dengan Prodi tim task force yang tahu selama full kegiatan asesmen itu berjalan. Apakah asesor meninggalkan tempat atau kan ada break dia mengisi materi, mengajar dan sebagainya. Mohon ini informasi yang harus dikoordinasikan. Semua data isi umpan balik Bapak dan Ibu bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Dewan Pengawas. Ya, asesor tidak tahu. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut mengisi hal-hal yang mungkin untuk kemajuan atau peningkatan performa dari asesor kami. Ya, tidak diketahui oleh asesor, tidak diketahui juga oleh pengurus dalam teknik. Siapapun tidak mengetahui, hanya Dewan Pengawas. Ini sifatnya rahasia. Kemudian hasil data isian umpan balik akan dikonfirmasi ke UPPS atau ke Prodi. Jika ya, ada hal yang ambigu atau meminta bukti sahih dari hasil keputusan Dewan Pengawas. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti setelah selesai akan ada konfirmasi itu. Yang terakhir adalah hasil data isian umpan balik akan menjadi pertimbangan Dewan Pengawas dalam tindak lanjutnya seperti apa. Apakah asesor perlu kami berikan training lebih lanjut, briefing, ya, penyamaan persesi, kemudian tata nilai perlu diperdalam, diperkuat dan sebagainya. Ini tiada lain adalah untuk meningkatkan mutu kualitas layanan kami, Bapak dan Ibu, dalam proses akreditasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik. Tiada lain adalah kami ingin menjamin proses akreditasi ini berjalan dengan baik dan tidak merugikan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dani. Baik, terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Melana Dharmaputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Melana Dharmaputra yang telah memberikan paparannya selaku Sekretaris Komite Eksekutif Long Teknik. Baik, Bapak Ibu, hingga pukul 15.45 sebagaimana yang kami bagikan di jadwal, ada sesi tanya jawab. Dipersilakan melakukan raise hand dari Zoom masing-masing. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan pertama kali Pak Muhammad Khalif. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Mau Saya Muhammad Pak Khalif. boleh open cam? Oh ya. Ya, terima kasih Pak Dani. Izin menanyakan sejak kapan UPPS boleh mengkontak asesor? Apakah kami konfirmasi kembali mengenai waktu AL kepada ketua asesor? Karena pada pelaksanaan yang lalu kami memang dibatasi begitu, nggih. Nah, kemudian untuk Prof. Meya, izin menginfokan bahwa beberapa email yang kami terima itu masuk ke dalam spam. Gitu. Mungkin itu dulu, Pak Dani. Oh ya, satu lagi Pak Dani. Ini mungkin kepada Prof. Nas. Apakah proses AL dan respon tanggapan UPPS-PS itu sama untuk prodi yang mengajukan akreditasi khusus? Ya, terima kasih Pak Denny. Baik, dipersilakan Prof. Misri, Prof. Nas, atau Prof. Melana menjawab dua pertanyaan tersebut. Oke, mungkin saya yang terakhir tadi ya, tanya dari Pak Olive ya, terkait dengan itu sama semua Pak untuk di apa tahapannya ya. Yang membedakan itu hanya memang di pelaksanaan AL-nya, jadi jumlah harinya, tapi prosedur di saktinya itu ya sama ya. Jadi memang ikuti saja semua di situ ya. Jadi jangan sampai nanti terlewat gitu ya, bahwa ini hanya berlaku untuk yang reguler. Semuanya akan punya hak yang sama untuk masalah tanggapan dan sebagainya tadi itu. Saya kira itu untuk yang pertanyaan untuk saya tadi ya. Mungkin silakan dari yang lain. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan tentang pertama email dalam spam ya. Artinya mohon untuk dipastikan kalau menjadikan itu tidak spam dulu sehingga ternotif bahwasanya alamat email tersebut dia tidak menjadi spam untuk email-email notifikasi berikutnya. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Karena mungkin ya kami nanti akan koordinasi dengan tim IT, mudah-mudahan tidak ada kasus itu terjadi lagi ke depannya.
Kemudian mengontak asesor. Mungkin kalau asesor itu dirasa tidak membutuhkan informasi terhadap link-link ya atau dokumen-dokumen tambahan selama penilaian AK, berarti si asesor tidak akan memulai mengontak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak perlu mengontak si asesor untuk AK, nanti kami berikan bukti linknya begini-begini, nggak perlu ya. Artinya selama itu sudah cukup bagi asesor, maka itu tidak perlu Bapak Ibu kontak selama AK. Tapi kalau selama proses persiapan AL, Bapak dan Ibu bisa mengontak 2-3 hari sebelum pelaksanaan AL untuk menanyakan hotelnya di mana, kemudian nanti dijemput kira-kira jam berapa, koordinasi dan seterusnya ya. Mungkin kalau macet pagi 45 menit sebelum dimulai jam 8 sudah dijemput dan sebagainya. Maka koordinasi itu yang mungkin diperlukan sekitar 2-3 hari sebelum pelaksanaan AR berlangsung. Ya, mungkin itu ya. Prof, Aan sedikit ya, saya menambahkan. Oh, Mas Nabil ada, monggo. Ya, jadi tadi Pak, mohon maaf, Pak siapa tadi ya, tanya Pak terkait Khalif, spam itu. Pak Khalif, Pak Pak Khalif. Khalif. Baik, Pak Khalif ya. Jadi masuknya email itu ke spam atau menujang itu sebenarnya itu logika yang memang yang terimplementasi di email yang Bapak Ibu pakai semua. Nah, agar memastikan bahwa email yang masuk dari dalam teknik khususnya ya tidak masuk ke spam atau junk, itu mohon di whitelist-kan ya di email Bapak Ibu sekalian. Ini panduannya saya kirim di bentar ya, di chat Zoom ya Bapak Ibu. Jadi bisa silahkan diikuti saja panduannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang menggunakan emailnya di kampus masing-masing yang berbasis Google ada panduannya, yang berbasis Microsoft ada panduannya di situ. Ya, ya dari saya sekian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Khalif, mudah-mudahan terjawab ya. Berikutnya kami persilakan Bapak Muhammad Mufti Aziz. Silakan Pak. Pak Mufti Aziz. Nggih, nggih, terima kasih Pak Silakan Pak. Pak Dani. Nggih, rencananya kami itu akan asesmen lapangan di sekitar bulan puasa. Nah, itu kan untuk makan siang itu kan sebenarnya boleh diberi nasi kotak ya. Artinya nanti jika asesornya itu berpuasa, itu nasi kotak itu boleh dibawa pulang gitu ya. Ini. Artinya kita berikan misalnya di sore agak biar dibawa pulang jika asesornya berpuasa. Berarti untuk buka puasa bersama nggak diperbolehkan ya Pak ya setelah maghrib karena mungkin mirip dengan makan malam. Kurang lebih itu aja Pak Dani, matur nuwun. Monggo Prof Nas. Oke, baik. Yang menarik nih. Ini menarik, betul ini menarik ini. Ini jarang-jarang ini. Ini baru kali ini ada pertanyaan model begini. Ya, terima kasih Pak Mufti Aziz ini mengingatkan kami kembali ya bahwa memang tadi apa yang kami sampaikan makan siang segala macam itu ya bukan berarti kami suruh makan siang nanti Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa katanya alam teknik boleh buka puasa katanya siang-siang nanti jangan ya. Maksudnya bukan itu ya memang ini yang normal. Tapi kalau kondisi yang saat berpuasa ya tadi ya mungkin ya lebih baik disampaikan kecuali memang asesornya tidak berpuasa ya Pak Iya, Ibu ya. betul. Kesian juga nanti kalau ada yang Iya. asesornya memang tidak berpuasa kita suruh puasa juga gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin ya, kalau yang berpuasa bisa disampaikan mungkin menjelang kepulangan. Ya, makan siangnya disampaikan menjelang kepulangan dan tidak perlu menunggu azan maghrib ya supaya buka puasa di situ nggak perlu Bapak Ibu ya. Jadi karena memang itu sudah disiapkan tadi sebagai makan siangnya saja. Ya, mungkin itu Pak Mufti Aziz ya. Nggih, terima kasih Prof, matur nuwun. Mungkin saya Baik, tambah sedikit Oh, mungkin catatan. ya silakan Pak silakan Mufti. Prof Misri. Artinya sebenarnya kalau sedang berpuasa, masing-masing semua berpuasa, eh, termasuk asesornya berpuasa, tidak ada kewajiban Prodi menyediakan makan kotak untuk dibawa ke hotel apapun. Jadi tidak makan siang itu tidak wajib gitu ya. Gitu. Kalau sifatnya tidak wajib, kalau tidak mau menyediakan juga tidak apa-apa sebenarnya. Saya Nggih. saya tegaskan itu karena pasti banyak yang sungkan-sungkan gitu ya. Karena aturannya memang ya berpuasa kan bukan makan malam gitu ya. Baik, baik. Nggih, Prof Misri, matur nuwun. Ya. Nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mufti Aziz, terima kasih para penjawab. Kemudian
apa ini? Saya memberikan nama ini. Pak Yadin Kids ya. Ini mungkin belum ganti nama nih. Pak Yadin silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kami dari Akademi Komunitas Olat Maras di Sumbawa. Dan kebetulan ini alhamdulillah ini kedua kalinya kami mengajukan akreditasi. Yang pertama kemarin itu adalah teknik alat berat, yang sekarang adalah teknik energi terbarukan Pak gitu. Nah, ada hal yang menarik tadi itu yang sempat kami tangkap Pak, terkait dengan laporan LED ataupun LKPS yang kami usulkan atau yang diusulkan, kemudian korelasinya ke AL kan begitu Pak. Nah, ini pertanyaannya yang ingin kami tahu Pak, bagaimana kalau seandainya ini Pak kan baik di apa namanya di LED yang diusulkan atau yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan Pak kan gitu misal. Nah, ini apakah ada pengaruhnya atau ada tindakan perbaikannya kan begitu Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga ingin kami tahu Pak, mohon maaf mungkin ini agak sensitif, boleh Pak? Silakan. Agak sensitif ini Pak, pertanyaan kami ini. Ada rumor juga yang beredar Pak. Ini kami juga belum tahu persis seperti apa. Bahwa akreditasi melalui LAM teknik ini kan makan budget 50 juta lah begitu Pak. Nah, untuk daftarnya saja. Nah, jadi hasilnya ini kan belum tahu pasti juga apakah kami atau program studi yang akan akreditasi dapat nilai baik atau enggak. Tapi ada rumor yang mengatakan bahwa pasti baik karena sudah dibayar Pak gitu. Jadi inilah kalau secara pribadi sih ya mohon maaf nggak ada hal semacam itu. Kami profesional saja lah Pak gitu intinya. Cuma ini kan jangan sampai hal itu bisa masuk ke lembaga kami kemudian itu menjadi kacau semangat kerja kami gitu Pak. Jadi mohon kasih penjelasannya Pak gitu. Terima kasih. Mungkin saya jawab ya. Terima kasih Pak Yadin ya. Insya Allah biaya yang disepakati didasarkan surat keputusan menteri itu adalah biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan akreditasi. Jadi bukan biaya untuk memutuskan apakah baik sekali atau unggul. Jadi biayanya adalah biaya untuk melakukan akreditasi. Jadi begini Pak, dan kami sudah bahwa kita akan berupaya untuk menjelaskan kita mengukur apa adanya, sebagaimana seorang dokter melihat termometer begitu ya. Kalau panas dikatakan panas, kalau dingin dikatakan dingin. Ya bisa memberikan nilai apa adanya, assessment apa adanya, walaupun kami juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan. Karena tadi pada hakikatnya di awal saya ingin jelaskan bahwa kita ini ingin menjadi akselerator peningkatan mutu pendidikan tinggi teknik Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon berkonsentrasi saja pada apa yang ada sekarang, dan tidak berkonsentrasi pada hasilnya gitu ya. Konsentrasi saja pada apa yang ada sekarang yang ingin ditampilkan, bahwa kami sudah melakukan ini dan dituliskan seperti itu. Kami meyakini bahwa kadang-kadang yang ditulis dengan kenyataannya tidak selalu kongruen begitu ya. Sehingga kami melakukan AL. Bapak Ibu silahkan nanti melakukan diskusi di sana, menjelaskan apa yang Bapak Ibu maksud dengan tulisan tersebut. Terima kasih ya Pak Yadin ya. Saya siapa, makasih banyak sekali bertanya begini Pak, dan ini nggak usah khawatir lah, kerjakan apa yang Bapak Ibu kerjakan gitu ya, sampai siap, Bapak Ibu kerjakan, silahkan.
Boleh satu lagi Pak pertanyaannya? Monggo. Ini Singkat Pak, saja Pak, Mas. J. Mohon penjelasannya dikit. Ini kan ada UPPS sama program studi Pak gitu. Ya, Nah, yang bertanggung jawab penuh terhadap akreditasi ini adalah kalau ada apa-apa kan begitu Pak, maksudnya kalau hasilnya baik dan hasilnya buruk lah begitu. Yang bertanggung jawab penuh di situ apakah UPPS atau program studi Pak? nah ya UPPS itu kami tidak punya wewenang untuk mewajibkan haruskah departemen, apakah fakultas dan sebagainya. Ya. Itu wewenang Bapak Ibu sekalian menyatakan memutuskan ya. Nah, Ya. artinya harus konsisten juga. Kalau kemarin, apalagi Bapak kan sudah 2 kali ya kampusnya ya. Ya. Kalau kemarin menyatakan UPPS-nya adalah A, maka hari besok juga harus A gitu ya. Oh ya. Kalau ada asesor yang mengatakan oh tidak bisa harus B misalnya gitu, itu silahkan didiskusikan dengan baik dan kalau Bapak Ibu tidak sepakat ya sampaikan gitu ya apa adanya. Oh begitu Tidak ya. tidak ada mewajibkan kami. Apakah itu yang ditanyakan? Nah, iya maksudnya gini Pak, masalah ini kan ini contoh saja Pak, supaya clear kami juga punya tugas kan gitu Pak. Ketika hasilnya besok akreditasi itu misalnya katakanlah tidak terakreditasi atau TMSP, nah ini otomatis pasti ada yang disalahkan kan begitu. Itu Oh, Bapak pikiran. yakin benar ya TMSP ya? Ini misal Pak gitu, misal gitu. Ini kan kita bicara antisipasi Pak gitu. Karena jujur saja Pak, dia hobinya bicara antisipasi supaya Ya. menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kan Pak gitu. Ketika hasilnya TMS itu tidak terakreditasi, nanti yang disalahkan itu apakah program studi selaku yang diakreditasi atau UPPS-nya Pak gitu. Ya, akreditasi ini memang sedang melihat laporan kinerja program studi yang dilaporkan oleh UPPS. Ya. Jadi clear ya Pak jawabannya. Ya, paham Pak, paham. Iya. Jadi jangan melihat siapa yang disalahkan, tapi bagaimana ke depan kita memperbaikinya. Ya. Karena yang bertanggung jawab terhadap program studi adalah UPPS. UPPS-nya siapa? Silahkan diputuskan. Oke, siap. Paham Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. ya. Ya. Baik, kita cukupkan ya Pak Yadin. Terima kasih Pak Iya, Yadin. terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Berikutnya kami persilakan Pak Ade Supriyatna. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Teknik Universitas Dharma Persada ingin menanyakan 2 hal Pak. Yang pertama, kami itu ada 3 prodi yang akan nanti AL dan 2 prodi berbenturan di hari kedua dan hari pertamanya. Elektro dan Teknik Industri di tanggal 25. Kami waktu itu sudah konfirmasi ke Sekretariat Lam Teknik dan juga ke asesor, tetapi tidak menemukan titik temu ya Pak ya. Usulannya adalah merubah mungkin komunikasi rundown acaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perbaikan Pak, perbaikan LED ya. Ketika terjadi katakan kekeliruan, apakah kami bisa langsung sebelum AL itu mengkonfirmasi atau melakukan klarifikasi kepada asesor perbaikan atau perbaikan dari kekeliruan yang kami lakukan upload yang pertama tadi. Itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Mengenai jadwal, Prof. Nas atau? Ya, mungkin saya coba jawab, nanti mungkin bisa ditambahkan. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi Pak Ade, ya terima kasih atas pertanyaannya, bahwa asesor yang kami tugaskan itu pasti mereka punya agenda juga ya di dalam kegiatan-kegiatannya di luar akreditasi ini. Apalagi juga kalau misalkan kami tugaskan dengan 2 penugasan ya, itu juga mungkin akan perlu waktu yang diatur dengan baik ya, karena waktunya cuma terbatas untuk pelaksanaan AL ini. Semuanya kami serahkan kepada asesor
dan UPPS atau prodi untuk mengatur ya sebaik mungkin ya. Yang penting tidak ada yang dirugikan gitu ya. Mau mengubah jadwal dari yang tadinya mungkin visitasi kunjungan labnya atau fasilitas itu di hari kedua jadi hari pertama, itu disilakan saja diatur. Yang penting buat kami adalah asesor bisa memotret kondisi yang sebenarnya ya yang ada di UPPS atau di prodi ya. Mungkin kalau Bapak berpikir tadi kenapa nggak sekalian aja gitu, tapi tadi saya bilang ya bahwa ada kemungkinan asesor kami itu ada agenda lain di waktu yang sama gitu ya. Jadi tidak bisa sama-sama harus ditangani. Tapi kalau memang sepakat silakan. Nah, jadi memang mungkin perlu saling pengertian di antara kita ya, antara asesor dengan UPPS. Kita yang penting bisa memotret dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah waktu silahkan diatur, gitu ya. Jangan sampai ada yang dirugikan. Intinya itu Pak. Kemudian yang kedua tadi untuk mengupload yang baru ya, saya kira tidak perlu. Nanti setelah dinilai oleh asesor kami, kemudian Bapak menerima hasil ya dari AK itu ya, ya sudah nggak apa-apa. Nanti ketika asesor lapangan baru Bapak silahkan untuk mengklarifikasi kalau memang ada yang salah, ada yang kurang, atau ada yang mungkin tidak sesuai ya dengan yang sebelumnya. Jadi nggak apa-apa karena memang yang kami pegang itu nanti terakhir adalah hasil dari asesor lapangan dan juga nanti tanggapan dari asesor dan juga prodi. Gitu. Jadi tidak perlu Pak, tidak perlu dikirim lagi. Jadi setelah dikirim melalui sistem untuk dinilai di AK, ya itulah yang nantinya akan kita diskusikan pada saat asesor lapangan. Saya kira itu, jadi tidak perlu diupload lagi dan memang tidak bisa seingat saya ya untuk diupload lagi. Nanti biarkan nanti yang lakukan adalah ketua asesor pada saat setelah AL atau pada saat AL. Saya kira itu, mungkin silakan dari Bapak Ibu yang ada Bapak di pengurus yang ingin menambahkan. Ya, sedikit menambahkan terkait dengan jadwal ya Bapak dan Ibu. Kalau memang jadwalnya itu berbeda antara prodi yang satu dengan prodi yang lain di hari yang pertama dan di hari yang kedua, ya mau tidak mau Bapak dan Ibu bisa membagi waktu untuk PPS itu 2 kali gitu ya. Karena tidak mungkin juga itu digabungkan hari kedua untuk prodi A, UPPS-nya dan prodi pertama untuk prodi yang lain gitu ya. Karena biasanya kan UPPS akan membuka semuanya, membuka dari hal-hal yang akan dikonfirmasi. Kemudian barulah masuk ke konfirmasi ke prodi-prodinya. Karena tidak mungkin bukaan akan digabung gitu ya di hari keduanya. Jadi kalau memang tadi tidak bisa diakomodir untuk disatukan disamakan harinya, ya mau tidak mau Bapak dan Ibu membagi waktu gitu ya. Karena biasanya di hari kedua itu akan fokus ke visitasi, ke kunjungan ke lab, laboratorium dan sebagainya gitu ya. UPPS bisa membuka di prodi yang B di hari keduanya. Gitu mungkin. Oke. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bapak. Siapa tadi saya lupa. Baik, berikutnya Ibu Nitis, silakan Bu. Halo Ibu, suaranya tidak terdengar Bu. Belum terdengar Bu. Belum, suaranya belum masuk Ibu. Terdengar Bu. Mungkin kita beri kesempatan dulu ke yang lain ya. Ya. Sampai Ya, boleh, suara Bu. Ibu terdengar. Diperbaiki Bu anunya Nanti Bu. boleh masuk lagi nanti Bu. Mungkin kita forward ke Pak Ervan. Silakan Pak Ervan. Ya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ervan. wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Ya, perkenalkan kami dari Energi Terbarukan UNG. Yang pertama pertanyaan kami tentang umpan balik tadi. Di penjelasan Prof. Nas sebelumnya ada jadwal-jadwalnya, yaitu jadwal untuk memberikan tanggapan 1 sampai 5 hari, kalau tidak salah di slide tadi. Kemudian menyampaikan evaluasi 3 hari. Nah, 1 sampai 5 hari yang dia maksud ini adalah dihitung sejak hari terakhir AL atau bagaimana, itu yang hitungan 1 sampai 5 harinya. Kemudian di
dalam pengisian umpan balik tadi, mengisi umpan balik kalau sejauh yang kami pahami tadi bahwa itu menjadi syarat bagi kami untuk bisa membuka tanggapan atau hasil AL yang disampaikan oleh asesor. Artinya kami harus mengisi dulu evaluasi tadi, ya, kemudian bisa kami download hasilnya. Nah, dalam proses pengisian umpan balik ada yang kami sampaikan yang merupakan sebuah historis dari semua proses, baik mulai dari kedatangan asesor sampai asesor mungkin kembali ke tempatnya. Apakah pada saat pelaksanaan AL mungkin kami bisa menugaskan seseorang untuk mengisi bagian-bagian tertentu dari umpan balik tadi, misalnya hal-hal yang waktu kedatangan, jangan sampai kami lupa karena setelah AL barangkali kami lupa, ya itu maksudnya begitu. Selama pada saat AL kami mungkin dibolehkan mengisi apa tadi baliknya, ya. Atau nanti setelah proses ini selesai gitu, baru kami bisa mengisi umpan balik. Itu saya kira itu pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak. Prof Nas dulu atau saya dulu? Ya, mungkin saya sedikit saja, mungkin nanti lebih detailnya Prof Aan ya, karena sudah terkait dengan cara pengisiannya. Jadi memang sebenarnya semua itu step by step, Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya. Jadi nggak mungkin kalau misalkan belum selesai suruh ngisi gitu kan, juga nanti apa yang mau diisi gitu kan Bapak Ibu ya. Ya mungkin sambil dicatat saja poin-poin tadi yang akan diisi. Kemudian juga 1 sampai dengan 5 hari singkat saya itu adalah memang yang diberikan setelah asesor itu memberikan atau menyampaikan hasil AL-nya gitu ya, untuk yang ditanggapi ya. Karena ya itu makanya kami selalu mengingatkan nanti kepada asesor kalau yang belum memasukkan hasil AL itu segera masukkan hasil AL. Karena memang kami ingin memberikan kesempatan kepada UPPS atau Prodi untuk bisa menanggapi dengan baik gitu. Kalau waktunya mepet, ya makanya nanti nggak ada waktu ya, dan itu bisa merugikan ya buat UPPS atau Prodi. Makanya itu kami jaga, dan biasanya itu adalah memang setelah asesor memberikan laporan AL-nya gitu. Jadi tidak merugikan dari UPPS atau Prodi. Itu mungkin, silakan mungkin nanti kalau ada yang mungkin tidak pas bisa ditambahkan. Silakan Prof Aan. Ya, jadi Pak Ervan ya, pada saat asesor selesai bertugas AL, kewajiban mereka adalah mengupload laporannya. Nah, selama laporan itu belum diupload, Bapak dan Ibu masih harus menunggu. Setelah mereka mengupload, maka Bapak dan Ibu baru bisa melakukan tanggapan AL, tapi harus mengisi umpan balik terlebih dahulu. Ya, karena umpan balik itu kan tadi selama pelaksanaan mungkin tidak harus Bapak Ibu catat, tapi kan pastilah ingat gitu ya. Artinya mungkin kedatangannya kapan, kemudian ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang performa asesmennya begini dan begitu. Silakan, artinya bisa disampaikan setelah pelaksana itu selesai. Jadi tidak harus Bapak dan Ibu mulai mengisi selama kegiatan itu ya. Nanti silakan, mudah kok, tinggal klik iya tidak saja nanti sebagaimana tadi sudah disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mudah mengisi itu. Dan 5 hari yang diberikan itu setelah asesor mengupload laporan ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu molor isi umpan balik ya waktu akan tersisa gitu. Tiga hari baru isi umpan balik berarti tersisa 2 hari. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi umpan balik ya berarti tidak bisa menanggapi dan seterusnya. Ya, jadi resiko berarti Bapak dan Ibu sudah menerima laporan AL yang disampaikan oleh asesor. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin terakhir Bapak, terkait laporan AL tadi, laporan asesor, apakah ada notifikasinya di Sakti atau kami secara mandiri
selalu memeriksa informasi di sakti. Setiap ada hal perubahan akan ada notifikasi. Ya. Lewat Tapi email. Bapak dan Ibu tolong juga untuk rutin ya mengecek di saktinya. Siapa tahu masuk spam dan sebagainya ya, agar tidak terugikan. Ya. Terima Baik, kasih Pak. sudah pertanyaannya semua Pak Irfan. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Ika Mutia. Mungkin Ibu Nitis Ika dulu Mutia. kali. Ibu Nitis dulu sudah Iya, bisa. Ibu Nitis tadi ya. Baik, Benar kan? suara saya terdengar, Pak? Ya, Jelas ya. kan? Ya, Baik, sudah. baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, saya kami dari Teknik Lingkungan Akademi Teknik Tirtawiyata Magelang. Di sini mau mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah pada saat asesmen lapangan, siapa saja yang wajib hadir. Nah, bagaimana ketika dosen ataupun kami ada ketua penjamin mutu yang pada saat ini sudah resign dan dosennya pun ada satu dosen yang kemungkinan tidak bisa hadir dikarenakan secara fisik sakit. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah tadi yang disampaikan ketika ketua UPPS-nya berganti, kami akan melaporkan secara sistem, tetapi kemungkinan pada saat wawancara ataupun klarifikasi, apakah nanti yang akan diwawancarai ataupun diklarifikasi ketua UPPS yang baru ataukah UPPS yang pada saat kinerja yang kami cantumkan di LED ataupun LKPS. Dan yang ketiga, untuk saat ini nanti hasil dari klasifikasi akreditasi apakah masih baik sekali, unggul, atau sudah hanya terakreditasi ataupun tidak terakreditasi. Demikian Pak, terima kasih. Baik, mungkin saya dulu yang gampang-gampang dulu ya, Prof. Misri ya. Ya, Saya yang ya, gampang-gampang aja, nanti yang susah Prof. Misri dan Prof. Aan ya. Oke, baik Bu Nitis ya. Ini mungkin intinya bahwa kami mendapatkan informasi yang tervalid gitu, yang terbaik. Kalau misalkan memang pada saat pelaksanaan asesmen lapangan sudah berganti personil ya, silakan untuk kalau masih bisa berkomunikasi dan masih bersedia yang lama untuk hadir, silakan gitu ya. Tapi saya tidak menjamin juga ya, karena mungkin juga mereka sudah sibuk atau mungkin sudah pindah ya, itu mungkin tidak bisa lagi diundang ya. Tapi yang penting buat kami informasinya itu bisa sampai ke kami gitu ya, kalau memang ada perubahan. Dan kalau ada perubahan juga mungkin bisa ditunjukkan dengan misalnya ada SK gitu ya. Jadi memang bahwa yang bersangkutan adalah penggantinya ya. Karena kalau tidak nanti tahu-tahu ganti lagi gitu ya, nanti akan menyulitkan kami. Jadi kami ingin bahwa data yang kami terima itu adalah data yang tervalid dan personil yang menyampaikan itu adalah memang yang berhak untuk menyampaikan. Jadi sesuaikan saja dengan jadwalnya Bu, siapa yang harus hadir pada saat itu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, berarti dia di luar itu tidak perlu hadir gitu ya. Kecuali memang nanti ada yang jadi sekaligus sebagai apalah mungkin sebagai kepala PPS dan juga sebagai dosen atau apa ya mungkin bisa diatur lah kalau misalnya seperti itu. Ya kemudian untuk hasil ya nanti tergantung Bu ya, tergantung bagaimana penilaian dari asesor kami. Kemudian asesor kami bukan maksudnya bukan begitu Mas. Masih sistem peringkat atau yang Enggak, itu berarti memang Prof. Misri atau Prof. Aan yang menyampaikan kalau gitu. Silakan. Ya, Ya, mau Prof. Misri kalau ya begitu. pertama mungkin menjawab yang tadi yang sakit ya Bu. Tentu kalau sakit ya nggak apa-apa lah nggak hadir ya. Mau bagaimana lagi gitu ya. Dan betul Pak Prof. Nas bahwa kita ini sedang mengakreditasi prodi, jadi bukan mengakreditasi seseorang gitu ya. Jadi kalau sudah berganti ya yang gantinya lah yang berhadapan. Dan ini kita nggak usah khawatir, tenang-tenang aja lah Bu ya. Ini bukan menyalahkan siapapun atau menghakimi siapapun, tapi kita sedang memeriksa sebuah prodi, jadi yang bertanggung jawab saat inilah yang ya. Lalu mengenai hasil akreditasi kita masih menggunakan sistem lama sampai dengan batch 2 nanti kita masih menggunakan. Batch 2 itu kita buat akhirnya tidak lagi 21 Agustus tetapi atau 31 ya, tetapi 16 Agustus 2025.
Jadi sampai dengan batch ini kita masih menggunakan batch 1 dan batch 2 ini masih menggunakan sistem yang lama sebelum Permen 53. Baik Bapak, terima kasih. Terkait tadi Pak, pada saat Ketua UPPS nanti kan sudah berubah ya, Ketua UPPS kami berubah itu per Januari ini. Nah, nanti yang kemungkinan yang perlu yang mengklarifikasi ataupun wawancara dengan asesor itu lebih baik Ketua UPPS yang lama atau yang baru, karena kan kinerjanya yang tahu yang lama Pak. Ya, monggo begini. Saya paham mungkin karena juga belum pede betul ketua UPPS yang barunya gitu ya, barangkali silahkan hadir dua-duanya gitu ya, boleh saja. Tetapi mohon tadi yang seperti Prof. Nas sampaikan, mohon diatur jangan sampai nanti hadir pada salah satu atau salah duanya hadir di dua pihak, dua posisi yang berbeda. Misal nanti Ketua PPS lama hadir juga sebagai dosen begitu ya. Nah, ini jangan, karena kami hendak mengkonfirmasi jawaban-jawaban yang ada sehingga sesuai dengan posisinya masing-masing hadirnya. Karena nanti asesornya berhak meminta untuk keluar dari ruangan gitu ya kalau dirasa tidak sesuai posisinya begitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kami persilakan Pak Asra. Silakan Pak. Kami sampaikan pula waktu kita sebenarnya 5 menit lagi, tapi masih ada 9 orang yang bertanya. Silakan Pak Asra, tepat dan padat. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Panatehan. Sebagian besar pertanyaan mungkin tadi sudah dijawab, hampir sama pertanyaan dengan perwakilan dari masing-masing institusi. Mungkin saya ada dua mungkin yang masih tersisa. 2-3 hari sebelum asesmen lapangan kan kita perlu konfirmasi. Maka asesor ya, setidaknya mungkin untuk mengetahui tadi hotelnya di mana gitu ya. Kemana kami untuk mendapatkan informasi atau nomor telepon asesor yang bisa dihubungi gitu Pak, untuk masalah katakan tadi penjemputan dari hotel ke kampus atau sebaliknya. Yang kedua, prodi yang akan diakreditasi ini kan PSDKU ya Pak, PSDKU yang posisinya di Kota Bandung. Sementara kalau kampus induk adanya di Kota Serang atau di Kabupaten Serang. Apakah nanti di dalam asesmen lapangan diperlukan untuk asesmen lapangan ke kampus induk atau cukup di PSDKU saja? Ya, terima kasih. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya jawab yang pertama ya Pak. Jadi nomor yang bisa dihubungi oleh UPPS atau PS ke asesor itu seharusnya ada di Sakti Pak. Oh, ada di Sakti ya? Iya, kalau Bapak sudah buka Sakti seharusnya ada di situ ya. Kalaupun memang ya, atau gimana? Ada notifikasi email. Nomornya ada di email dari Sakti. Di email. Oh, email Pak, email ya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan mengecek di email itu yang terregister di Sakti akan menerima surat pemberitahuan dari Lam Teknik. Ya, di situ juga akan diberitahu tentang apa yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, itu lengkap semua, termasuk nomor kontak dari asesor yang ada. Ya. Oke, baik. Saya kira kalau yang itu ya untuk yang PSDKU silakan, mungkin ada Prof Hari ya dari mungkin bisa menjawab juga ya mungkin, atau Prof Misti silakan. Iya, baik, terima kasih. Prof Hari aja. Oke. Untuk PSDKU itu diusahakan UPPS-nya bisa hadir Bapak ya. Ya, bisa hadir. Meskipun di assess di PSDKU-nya. Jadi diupayakan dekan sebagai UPPS itu bisa hadir dengan tentunya membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya. Nah, yang saya tanyakan laboratoriumnya itu ada di perguruan tinggi induk atau PSDKU?
Kalau laboratorium ada di PSDKU ada. Iya. Untuk yang sifatnya besar seperti perpustakaan gitu ya, sarana prasarana umum ada juga di PSDKU, tapi kalau yang besar kan adanya di kampus utama. Kalau yang di kampus utama untuk disiapkan videonya, Bang ya. Video ya. Video. Ya, video lengkap dari laboratorium dan pelaksanaannya kalau ada praktikum di kampus utama gitu ya. Kampus utama. Tapi kami memohon agar nanti pada saat assessment itu UPPS-nya harus hadir, Pak nggih. Siap, Prof. Iya. Kalau tidak hadir nanti yang ditanyakan siapa yang mengajukan akreditasi kan UPPS. Siap, Prof. Sedangkan UPPS-nya ada di kampus utama gitu kan. Iya. Iya, kami harapkan nanti UPPS-nya bisa lengkap nanti hadir di PSDKU-nya. Kalau laboratorium utamanya itu nanti ada laboratorium di kampus utama, itu mohon nanti ada videonya, Pak ya. Video ya, live streaming berarti Pak ya, Prof ya? Streaming boleh, malah bagus ya. Oh gitu. Ya, kalau streaming boleh. Ya. Bagus nggih. Disiapkan yang ada di kampus utamanya nggih. Siap, Prof. Karena kadang-kadang jarak antara kampus utama dengan PSDKU itu kan jauh. Betul. Surabaya itu ada PSDKU-nya di Ponorogo itu kan, Madiun. Nanti kalau Bapak agak jauh juga ya, enggak mungkin asesornya untuk datang ke sana. Iya, oke. Baik. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Prof. Baik Pak, mudah-mudahan telah menjawab pertanyaan. Baik, berikutnya Pak Siswanto, silakan Pak. Ya, terima kasih, mohon izin, Pak. Ini Pak terkait perubahan nama data pimpinan PPS, Pak. Ini perubahannya data nanti apakah sebelum AL atau pas sudah AL nanti dirubah itu data untuk nama pimpinan PPS, Pak. Mas Dhani aja nih. Ya, baik Pak. Mungkin setelah Zoom ini Bapak bisa menghubungi nomor yang tertera di website Sakti. Nah, mudah saja itu Pak. Jadi mungkin dulu waktu pengisian pejabatnya sudah berubah. Demikian Pak ya. Langsung hubungi saja Pak di Izin nomor Pak, sekretariat. Pak Dhani kalau untuk di Sakti tadi untuk aplikasinya tadi ngisinya gimana itu? Apakah langsung Pak, jadi Bapak tinggal menghubungi nomor yang tertera di website Sakti, nomor kontak kami. Nanti sampaikan apa yang dirubah, jabatannya apa. Secepat itu Namanya pula siapa nanti akan dibantu nanti Pak. Ya. Mudah itu baik, Pak. baik Pak. Terima kasih Cukup, Pak ya. Baik, Ya, berikutnya makasih, Pak. dari Fakultas Teknik Unix, silakan Pak. Bapak Ibu dari Fakultas Teknik Unix, kami alihkan. Halo. Baik, halo ya, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Langsung saja Pak, kami mau menanyakan masalah teknis mengenai penjemputan Pak. Karena kami ini, prodi kami ini berada di daerah Pak. Jadi kalau dari Bandar Udara itu lebih kurang 4 jam. Nah, itu apakah kami bagaimana teknisnya Pak, baiknya Pak? Apakah kami menghubungi asesor langsung atau bagaimana Pak? Ya, mohon izin Prof ya, saya jawab. Ya, silakan. Unix itu apa ya Pak ya? Universitas Islam Kota Singgi Pak. Oh ya baik, ya benar itu jauh. Itu salah satu yang sudah terdata oleh kami. Jadi teknisnya begini Pak, kami sangat menghindari sebenarnya dijemput oleh UPPS atau Prodi. Nanti mungkin dari sekretariat akan ada yang menghubungi nomor kontak yang tertera di Sakti untuk minta dicari mobil travel yang bisa dibantukan cari nomornya Pak untuk kami hubungi. Oh, baik. Atau mungkin Pak bisa membantu mencarikan mobil travel yang bisa kami sewa, nanti kami urusannya dengan mobil travel itu. Seperti itu Pak. Gitu aja ya Pak ya. Ya. Soalnya kalau kami biaya perginya sampai ke tempat menginap. Biasanya kalau di bandara kan travel enggak boleh masuk juga itu Pak. Nanti, ya, makanya jadi nanti kami akan diskusi lebih lanjut dengan Bapak di luar forum Zoom ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya, atensinya sangat membantu buat asesor kalau jauh juga. Kasihan. Terima kasih Pak. Berikutnya Bapak atau Ibu nih, Ridho Yovanda. Oh Bapak berarti, silakan Pak.
Oke Pak, mohon izin, saya Ridho Fanda dari Universitas Prabumuli. Begini Pak, hampir sama dengan pertanyaan tadi. Bolehkah kami mengkonfirmasi atau merekomendasikan hotel untuk asesor nginap? Karena begini Pak, dari yang tahun lalu, prodi kami AL juga, cuman asesor dapat hotel atau penginapan yang lebih kurang 1 jam dari tempat kami gitu Pak. Jadi asesor tuh ujung-ujungnya pindah hotel gitu Pak. Jadi apakah boleh kami merekomendasi sebelum memang dipesan oleh pihak LAM atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Mohon izin saya jawab ya, Prof. Ya, silakan. Ya, Dani aja. Boleh, Pak Rido. Justru itu sangat membantu asesor kami dalam kelancaran menuju lokasi asesmen ya. Jadi dalam masa-masa kedatangan asesor sebelum mereka memesan di travel agent partner kami, sangat dibolehkan Bapak Ibu dari Prodi merekomendasikan hotel terbaik yang ada di area seputaran Prodi. Ya tentunya kategori baik itu juga sesuai dengan pagunya LAM Teknik yang asesor lebih tahu. Artinya Bapak hanya merekomendasikan 1-2 hotel, nanti mereka yang akan menjawab memilih hotel apa. Sangat membantu bila bisa seperti itu. Terima kasih Jadi, Bapak Ibu juga yang lain Jadi Mas bisa. Dani diberinya ke asesor atau ke Mas Dani? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Rido. Menjawab Pak Rido ya. Ya. Baik, berikutnya Pak Satoto. Terima kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama. Pak Satoto silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satoto dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat sore Prof. Misri, Pak Sore. dan Prof. Nas. Beberapa pertanyaan sudah terjawab, cuma tersisa 1 tadi di perihal umpan balik, pengisian umpan balik. Di situ ada pertanyaan, pertanyaannya apakah asesor terlibat dalam 2 tahun terakhir dalam penyusunan akreditasi. Nah ini agak bingung karena apakah asesor tersebut terlibat di prodi beliau sendiri atau di prodi yang sedang menjadi asesi. Artinya kalau terlibat di prodi asesi berarti kami harus menanyai dulu asesor tersebut yang ditugaskan ke kami untuk bertanya apakah Bapak dan Ibu 2 tahun terakhir terlibat dalam proses akreditasi atau tidak. Apakah demikian yang dimaksud dalam umpan balik? Ya, intinya Bapak dan Ibu, kalau merasa pernah mengundang asesor tersebut di dalam melakukan terkait dengan proses akreditasi ataupun peningkatan pembinaan kurikulum, renstra, dan sebagainya di prodi yang akan dilakukan asesmen, ya berarti iya jawabannya selama 2 tahun terakhir. Kalau tidak, itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Mengapa itu kami tanyakan supaya tidak ada konflik of interest. Itu aja sih intinya. Ya, jangan sampai nanti ada kesan dia dikasih nilai jelek atau nilai bagus itu karena sebelumnya sudah membantu atau membimbing prodi tersebut selama 2 tahun itu. Saya kira itu aja tambahannya. Halus kelar Pak Satoto. Halus kelar. Profesor. Baik. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Satoto ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Baik, sisa 4 orang bertanya, jadi kami tidak akan menambah lagi kesempatan. Kesempatan berikutnya untuk Pak Ahmad, Bu Ika, Pak Sulianto, dan Ibu Mega Suciati. Dikumpulkan saja dulu pertanyaannya barangkali ya. Gimana, Bro? Dikumpulkan dulu aja. pertanyaannya berempat baru dijawab. Ya. Biar cepat Mas Dani. Dikumpulkan via apa nih, Prof? Enggak, maksudnya biar sampaikan aja mereka jangan dijawab duluan. dulu gitu maksudnya. Jangan dijawab, oke. mereka sampaikan. Baik, kalau gitu silakan bergantian dari Pak Ahmad. Baik, Pak. terima kasih Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Rizky dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Mohon izin bertanya terkait dengan proses asesmen lapangan nanti dalam penunjukan bukti-bukti dokumen pendukung itu nanti bagaimana, apakah dalam bentuk paperless atau semua dokumen pendukung itu harus dicetak semua, Prof? Terima kasih. Ya, berikutnya Ibu Ika Mutia, silakan Bu.
Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya sama dengan yang sebelumnya, tadi yang paperless, tapi ada satu pertanyaan lagi, tapi lebih ke teknis ini Pak. Jadi saya bingung nih karena prodi kami ini kan baru 2 angkatan dan belum ada pengguna lulusan atau alumni. Di dalam rundown itu kan ada ya untuk mendatangkan pengguna lulusan atau alumni. Nah, hal-hal teknis yang seperti itu, misalnya kita belum ada kendala tidak, apakah harus didatangkan atau tidak. Nah, itu bolehkah kita bertanya kepada asesor sebelum asesor tersebut datang ke kampus kami? Dan juga misalnya teknis-teknis seperti ada selagi sekolah, apakah itu harus didatangkan atau tidak? Nah, itu apakah hal-hal teknis itu kita boleh tanyakan sebelum asesor datang? Atau ada saran bertanya kemana? Seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Berikutnya Pak Sulianto. Pak Baik, terima Sulianto. kasih Pak Dani. Halo, Ya, bisa dengar Pak ya? Oke. ya silakan. Terima kasih waktunya. Menambahkan sedikit saja pertanyaan bahwa saat AL nanti untuk stakeholder yang pengguna lulusan dan alumni dimungkinkah dalam bentuk daring, tidak harus luring? Apakah dimungkinkan? Karena alumni kami banyak di luar daerah. Itu aja Pak. Ya, Ya, baik. Pak Terima kasih Pak Sulianto, Sulianto. makasih. Terakhir Ibu Mega Suciati, silakan Bu. Ibu Mega. Freeze kelihatannya ya? Sepertinya freeze. Ibu Mega. Ya. Ya, freeze kelihatannya. Mungkin dijawab Prof 3 pertanyaan tadi sambil menunggu Ibu Mega. Ya, bukti pendukung, tadi pertanyaan mengenai bukti pendukung, sebaiknya memang kita tidak perlu semua dicetak, tapi mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan kepada ketua asesornya sekarang ini nanti bukti apa yang diinginkan yang perlu dicetak, kiranya perlu dicetak. Karena memang kami tidak menginginkan semua bukti harus dicetak ya. Tapi yang kira-kira perlu dilihat secara khusus saja oleh asesor. Dengan catatan semua link yang Bapak Ibu berikan bisa dibuka ya. Takutnya sekarang nih banyak link yang tidak bisa diakses. Kedua, masuk mengenai dokumen-dokumen apa ini tadi yang tertentu kepada siapa? Saya kurang jelas pertanyaannya. Mungkin Pak ini lebih mengerti, Pak Nasruddin atau Prof Nasruddin atau Prof Aan. Pertanyaan nomor 2 tadi Bu. Silakan Prof Nasruddin atau Prof Melana, Prof Aan. Ya, saya kira tadi terkait dengan belum ada lulusan ya untuk Bu Ika ya. Ya. Saya kira kalau memang belum ada ya mau diapain ya gitu ya. Dan saya kira asesor kami paham Ibu ya dari apa yang sudah disampaikan di LED dan LKPS, mereka pasti sudah tahu bahwa ini adalah belum ada lulusan. Jadi kalau memang tidak ada ya tidak ada. Kemudian tapi Sesuai kalau misalnya TS-nya saja ya. ya kalau misalnya tadi ada dosen yang sedang S3 apakah perlu hadir? Tergantung ya kalau memang itu memang terkait dengan DTPS, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh asesor ya, boleh saja hadir atau mungkin juga dengan daring misalkan itu juga boleh saja. Yang penting memang kita bisa menggali konfirmasi data dari mereka. Tambahkan juga tadi yang sama juga ya, apakah alumni stakeholder boleh daring ya? Sebenarnya nggak ada masalah ya, selama informasi itu memang kita bisa dapatkan dengan baik. Tetapi memang kalau dengan luring, saya kira itu suasananya akan sedikit berbeda ya, kalau memang tidak memisahkan dari PPS. Mungkin tambahan dari saya itu aja. Ada tambahan Prof Hari, Prof Yang tadi Melana? pertanyaan belum terjawab yang mengenai alumni, kalau ya sudah terjawab tadi ya? Sudah. Ya, oke, sorry. Baik, rupanya Bu Mega tidak masuk lagi nih. Baik, Prof Misri, Prof Melana, apakah kita akhiri saja? Sudah pukul 4 Mungkin WIB. ada sedikit yang mau disampaikan, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, tadi mungkin kelewatan ya, atau Prof Misi sudah menyampaikan, saya tidak menyimak. Kami nanti selain asesor, ada beberapa prodi yang kami tugaskan observer dari pengurus LAM Teknik. Jadi observer tersebut ditugaskan hanya mengamati saja ya, karena mengobservasi, jadi tidak ikut terlibat langsung. Jadi ya kami hanya mempersilahkan observer tersebut
pelayanannya mohon untuk sama gitu ya, diberikan snack atau makan siang dan penjemputan dari hotel, itu saja. Dan mereka juga tidak akan banyak bertanya atau berkomunikasi pada saat asesmen, mereka hanya sebagai pengamat saja. Karena mereka Dan memang ditugaskan begitu dan sih. ini tidak banyak, artinya cuma Tidak 1 banyak. 2 Ya. prodi saja yang ada observernya. Oke. Oke, itu aja mungkin. Makasih. Prof. Misri, ada tambahan? Prof. Melana? Saya kira cukup. Lebihnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat Humas, lewat tadi nomor-nomor yang ada di chat ya, sudah disampaikan. Sudah saya sampaikan tadi Ya, barusan di di chat chat. saya kira sudah. Akan Oke. dihubungi nomor yang kami sampaikan di chat Zoom. Prof. Nasruddin ada tambahan? Cukup. Terima Prof. kasih. Hari, barangkali ada tambahan? Ya. Baik, baik Bapak Ibu, kami bersyukur dari antusiasme Bapak Ibu di sore hari ini. Masih 577 partisipan sampai pukul 16 WIB. Jadi itu artinya Bapak Ibu betul-betul sangat peduli dengan kebaikan proses dan hasil akreditasi. Mudah-mudahan juga hasilnya sesuai yang diharapkan ya Bapak Ibu. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada para pemateri, Prof. Misri, Prof. Melana, Prof. Nasruddin, tidak lupa juga kepada Prof. Hari Purnomo. Semoga hasil akreditasi sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, sehat-sehat. Terima kasih, Prof. Bye. Jangan tegang-tegang. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Kasih Semuanya. izin live, Prof. Luar biasa. Sehat Bapak Ibu. Sukses. Ya. Prof. Hari mau sebagai UPPS atau mau sebagai apa nih? NJ Mama deh. Terima kasih. Prof. Hari. Ya. Baik.